Suara sirene mobil polisi yang melengking memekakkan telinga, merobek kesunyian di jalan Harmoni tepat tengah hari. Lampu biru dan merah berkedip-kedip, memantulkan cahaya aneh melalui jendela kaca, menyorot langsung ke wajah pucat pasi istri saya. Melati. Di sekitar gerbang rumah, tetangga sudah berkerumun. Suara bisikan dan gumaman mereka menerpa telinga saya seperti ribuan jarum. Ruang tamu saat itu terasa begitu pengap, seolah oksigen telah habis. Dua polisi berseragam masuk, dan segera jari ibu mertua saya, Ibu Ratna, yang kuku-kukunya diwarnai merah tua, menunjuk lurus ke wajah Melati. Tajam dan kejam seperti belati. "Pak polisi, tangkap dia. Borgol dia. Dialah menantu saya, Melati. Dia memanfaatkan saat saya lumpuh di rumah sakit karena stroke. Dia berpura-pura merawat saya untuk mencuri kunci brankas. 8 batang emas batangan saya. Tabungan seumur hidup saya untuk hari tua. Dia mengambil semuanya. Tidak tersisa sedikit pun. Wanita tidak tahu diri. Serakah. Mata duitan melihat harta mertua. Geledah dia sekarang juga. Penjarakan dia." Ibu Ratna berteriak dengan suara melengking tinggi dan penuh tenaga. Dia duduk di kursi roda, memukul-mukul dadanya. Air mata berlinang deras. Sandiwara sempurna seorang wanita tua lemah yang baru saja dikhianati oleh anggota keluarganya sendiri. Namun lihatlah, wajahnya tampak segar. Suaranya menggelegar. Sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda seseorang yang baru sembuh dari penyakit parah. Sementara itu, Melati, istri saya, yang dituduh mencuri oleh ibu mertuanya, berdiri gemetar di sudut dinding. Dia telah kehilangan 10 kilogram. Tampak kurus dan lusuh. Kemejanya menggantung longgar, seperti tergantung pada gantungan baju kering. Mata Melati cekung dan merah karena kurang tidur. Dan tangannya mencengkeram erat ujung baju yang berlumuran darah akibat kulitnya yang kering dan pecah-pecah setelah ribuan kali mencuci dan membersihkan untuk melayani wanita di kursi roda itu. Saya berdiri terpaku di tengah ruangan. Gigi terkatup rapat, sampai saya bisa mendengar sendi rahang saya berderit. Kemarahan yang mengerikan berkobar di dada saya, membakar semua rasionalitas. Menghanguskan apa yang disebut ikatan suci antara ibu dan anak yang selama ini saya jaga. Apa yang sedang mereka lakukan ini? Omong kosong kejam apa yang dikatakan ibu saya ini 8 batang emas, mencuri baru 3 jam yang lalu. Sayalah yang menjemput ibu dari rumah sakit provinsi. Melatilah yang dengan hati-hati menuntun ibu saya langkah demi langkah. Menggendongnya naik ke tangga. Merawatnya seperti harta rapuh. Hari ini adalah hari kepulangan ibu dari rumah sakit. Hari di mana keluarga saya seharusnya mengadakan pesta perayaan karena ibu telah lolos dari maut setelah stroke. Namun, tak lama setelah ambulans pergi, mobil polisi tiba. Dan tuduhan keji ini langsung menimpa orang yang paling berjasa. Saya menatap Melati. Istri saya menangis tanpa suara. Dia begitu sesak hingga tenggorokannya tersedak. Kakinya tidak bisa menopang lagi dan dia berlutut di lantai keramik yang dingin. Dia menatap saya. Matanya memohon dengan putus asa. Tatapan yang penuh dengan ribuan ketidakadilan yang mungkin tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Biarkan saya ceritakan tentang bulan yang melelahkan itu. Agar kalian melihat betapa kejamnya tuduhan ini melampaui batas moral manusia. Sebulan yang lalu, ibu saya pingsan di kamar mandi. Saat itu saya sedang dalam perjalanan dinas di daerah pegunungan perbatasan. Sinyal telepon putus-putus. Melati sendirian mendobrak pintu, menggendong ibu saya yang beratnya lebih dari 70 kilogram. Berlari sekuat tenaga ke ujung gang untuk memanggil taksi dan membawa ibu ke UGD. Dokter mengatakan, jika terlambat 10 menit lagi, ibu tidak akan selamat. Selama 30 hari 30 malam. Ibu saya dirawat di ruang ICU, lalu dipindahkan ke bangsal saraf. Siapa yang berjaga adik laki-laki saya? Budi, anak bungsu kesayangan ibu yang dianggapnya seperti emas.
Beralasan perusahaannya sedang dalam audit penting dan tidak bisa mengambil cuti. Hanya mengunjungi rumah sakit 2 kali. Setiap kali, dia hanya meninggalkan 1 keranjang buah, lalu menghilang. Dia takut bau disinfektan. Takut harus membersihkan untuk ibu yang sakit. Semua beban. Semua kotoran. Semua kelelahan paling berat. Semuanya menimpa pundak Melati yang kurus. Saya bekerja jauh dari rumah. Hanya bisa cuti 3 hari lalu harus kembali ke lokasi proyek, karena proyek tidak bisa ditinggal. Saya sangat tersiksa membiarkan istri saya menghadapi badai sendirian. Melalui panggilan video setiap malam, saya melihat istri saya semakin kurus. Dia membentangkan tikar tipis di bawah tempat tidur pasien. Menahan bau busuk, bau obat-obatan, dan dinginnya rumah sakit. Melati tidak berani tidur sedikit pun karena takut ibu saya kejang. Takut selang makan tersumbat. Takut ibu buang air tidak terkendali. Ibu saya lumpuh separuh tubuh kirinya. Sifatnya menjadi 100.000 kali lebih pemarah dan kejam. Dia memang sudah punya prasangka buruk terhadap asal-usul Melati yang miskin. Sejak kami menikah. Saat ibu sakit, dia melampiaskan semua kekesalannya kepada menantunya. Melati menyuapi bubur yang sedikit panas. Ibu melemparkan semangkuk bubur itu ke tubuh Melati. Melati membersihkan tubuhnya. Tangannya sedikit terlalu kuat. Ibu meludah tepat ke wajahnya. Memaki-maki bahwa dia wanita kampung yang kasar. Sengaja menyiksa ibu mertuanya. Ada kalanya pasien di ranjang sebelah merasa kasihan dan membela Melati karena tidak tahan dengan kata-kata kejam ibu saya. Tapi istri saya hanya diam. Dia menyeka air matanya. Membersihkan kekacauan. Lalu dengan lembut membujuk ibu mertuanya untuk meminum setiap pil. Dia mengatakan kepada saya melalui telepon bahwa ibu sakit. Jadi suasana hatinya tidak stabil. Jangan khawatir, Mas. Saya bisa menahannya. Asalkan ibu pulih. Saya sudah senang. Seorang wanita yang rela meninggalkan pekerjaannya. Menitipkan anak kecilnya kepada orang tua. Mengorbankan kesehatan, kehormatan, dan harga dirinya untuk melayani ibu mertua selama sebulan penuh seperti pembantu tanpa bayaran. Seorang wanita yang kelelahan. Terjaga 30 malam hingga hampir pingsan karena kelelahan di koridor rumah sakit. Namun sekarang, hadiah yang menyambutnya di hari kepulangan ibu mertuanya dari rumah sakit adalah apa? Adalah tuduhan pencurian. 8 batang emas. Adalah polisi. Adalah rasa malu yang memalukan di depan tetangga. Saya mendongak menatap ibu saya. Dia masih berakting dengan sangat mendalam. Dia mengeluarkan sebuntel kunci dari saku bajunya. Menunjuk ke brankas yang terbuka lebar di sudut kamar tidur. Suaranya merintih-rintih. Melanjutkan lagu tuduhan palsu. Pak polisi, lihat ini. Kunci brankas saya simpan di dasar lemari pakaian. Hanya orang rumah yang tahu. Melati. Kemarin dia minta pulang untuk mengambil pakaian bersih untuk saya ganti agar hari ini bisa pulang dari rumah sakit. Dia beralasan pulang untuk membersihkan rumah. Tapi sebenarnya dia pulang untuk membobol brankas. Pagi ini ketika saya sampai di rumah, saya entah kenapa punya firasat dan menyuruhnya membuka brankas untuk saya lihat. Dan kotak beludru merah berisi 8 batang emas menghilang tanpa jejak. Di rumah ini, selain dia, siapa lagi yang masuk? Saya sudah bilang kepada anak saya sejak awal. Jenis wanita kampung miskin yang menikah dengan pria kota hanya ingin menguras harta saja. Sekarang ekor serigalanya sudah terlihat. Kalian geledah dia sekarang juga. 2 polisi mengerutkan kening. Seorang mengambil buku catatan. Mendekati Melati yang sedang berlutut di lantai. Suaranya tegas meminta Melati untuk berdiri dan memberikan keterangan. Para tetangga di luar pintu mulai bergunjing. Ada yang berdecak kasihan. Ada pula yang melontarkan kata-kata kejam. Sejalan dengan ibu saya. Mengkritik menantu zaman sekarang yang serakah dan kejam. Ibu mertua sakit hampir meninggal masih mengincar harta. Telinga saya berdengung. Setiap kata ibu
Saya seperti pisau daging yang mencabik-cabik harga diri saya. Menghancurkan keluarga ini. Dia terlalu percaya diri. Dia pikir karena tidak ada saksi. Karena Melati memang pulang sendirian kemarin. Dia bisa dengan mudah menuduh menantunya mencuri untuk mengusirnya. Demi mencapai tujuan keji yang dia sembunyikan. Saya menarik napas dalam-dalam. Aliran udara dingin memenuhi paru-paru saya. Membantu saya memadamkan api yang berkobar di kepala saya. Meninggalkan ketenangan yang menakutkan. Saya melangkah maju. Membantu Melati berdiri dan memeluk erat. Pundaknya yang bergetar. Saya menatap lurus kedua polisi lalu mengalihkan pandangan tajam seperti pisau cukur ke ibu kandung saya yang duduk di kursi roda. Permainan ini. Sandiwara ini. Dia sudah memperhitungkan dengan sangat matang. Tapi dia telah melupakan satu hal fatal. Sebuah rahasia yang di rumah ini. Selain saya. Tidak ada seorang pun yang tahu. Agar kalian bisa memahami betapa kejam dan kejinya sandiwara kehilangan emas hari ini. Saya harus membalik halaman-halaman ingatan gelap sebulan yang lalu. Hari di mana musibah penyakit parah menimpa keluarga saya seperti badai yang mengupas lapisan kemunafikan dari orang-orang yang memiliki darah yang sama dan mendorong istri kecil saya ke persimpangan penderitaan tanpa jalan keluar. Ibu saya, Ibu Ratna, adalah seorang wanita yang menjanda sejak dini. Dia berdagang di pasar tekstil. Seorang diri membesarkan kami berdua. Orang luar selalu memuji dia sebagai wanita pekerja keras dan cekatan. Tetapi hanya orang-orang yang tinggal di rumah yang memahami betapa otoriter dan diskriminatifnya dia sampai ke tingkat kekejaman. Dia sangat menganut pemikiran patriarki tetapi bersikap sangat ekstrem. Saya adalah anak sulung yang bertanggung jawab mencari nafkah dan menopang keluarga. Tetapi di matanya, saya hanya seperti alat. Sementara Budi, adik laki-laki bungsu saya yang 6 tahun lebih muda dari saya, adalah permata. Adalah nyawanya. Budi pandai berbicara. Suka bermain. Malas bekerja. Tetapi dia selalu memaafkan semua kesalahannya. Dan kemudian saya menikah dengan Melati. Melati berasal dari desa miskin di Yogyakarta. Ayah dan ibunya adalah petani penggarap. Hari saya memperkenalkan Melati. Ibu saya langsung menatap jijik pada sepatu baletnya yang sudah usang. Dia menyatakan terang-terangan bahwa wanita desa miskin yang menikah dengan pria Jakarta hanya ingin mencari keuntungan. Untuk mengubah nasib. Selama 5 tahun sebagai menantu. Melati tidak pernah dipanggil nak dengan sopan oleh ibu. Mertuanya. Melati memasak. Ibu mengeluh terlalu asin atau hambar, lalu membuangnya ke tempat sampah. Melati mengepel rumah. Ibu sengaja memakai sandal berlumpur untuk masuk agar Melati mengepel lagi. Melati melahirkan anak perempuan pertama. Ibu bahkan tidak mau menggendong cucunya sehari pun. Melontarkan kata-kata sinis. Wanita tidak tahu melahirkan. Memutus garis keturunan keluarga Pak Subroto. Melati menahan semuanya. Dia selalu berkata kepada saya, "Ibu sudah susah payah membesarkan Mas. Orang tua memang sering rewel." Saya sedikit menahan diri agar rumah tangga damai. Mas kerja jauh juga tenang. Kesabaran Melati justru secara tidak sengaja menjadi hak istimewa bagi ibu saya untuk semena-mena menginjak-injaknya. Namun tragedi sebenarnya baru dimulai pada suatu sore yang suram sebulan yang lalu. Hari itu saya sedang mengawasi proyek di daerah pegunungan Sumatera. Hujan deras. Sinyal telepon kadang ada kadang tidak. Di rumah hanya ada ibu saya dan Melati. Sekitar pukul 5 sore. Melati pulang dari pasar. Begitu masuk rumah, dia mendengar suara keras dari kamar mandi. Pintu terkunci dari dalam. Melati memanggil-manggil tapi ibu tidak menjawab. Firasatnya tidak enak. Wanita yang beratnya kurang dari 50 kilogram itu. Entah dari mana mendapatkan kekuatan. Mengambil palu godam dan mendobrak kunci. Pemandangan di depannya membuat Melati gemetar. Ibu saya tergeletak di lantai keramik yang basah kuyup. Mulutnya miring. Matanya terbalik. Seluruh tubuhnya kejang-kejang. Dia menderita stroke. Tidak ada saya di rumah.
Melati sangat panik tetapi berusaha tetap tenang. Dia masuk, menggunakan sedikit tenaganya untuk mengangkat ibu mertuanya yang beratnya hampir 70 kilogram. Langkah demi langkah keluar dari kamar mandi. Melati sendirian menggendongnya berlari sekuat tenaga dari gang sempit ke jalan besar. Berteriak-teriak minta tolong agar orang yang lewat memanggil ambulans. Dokter di rumah sakit provinsi mengatakan, jika terlambat 10 menit lagi, gumpalan darah di otak akan menekan pusat pernapasan. Ibu saya pasti tidak akan selamat. Begitulah Melati menyelamatkan nyawa ibu mertua saya dari tangan maut. Tetapi ketidakpedulian hati manusia adalah hal yang paling menakutkan. Ketika ibu saya dibawa ke ruang gawat darurat, Melati segera menelepon Budi. Adik laki-laki saya yang berharga itu tinggal hanya beberapa blok jauhnya. Lebih dari 2 jam kemudian, Budi baru santai masuk ke rumah sakit. Dia mengenakan kemeja bermerek. Rambutnya disisir rapi dengan gel. Tubuhnya wangi parfum mahal. Melihat Melati dengan pakaian basah kuyup penuh kotoran ibu karena ibu buang air besar tidak terkendali saat kejang, Budi mengerutkan hidung, menutup hidungnya dan mundur selangkah. Dokter memanggil keluarga untuk memberitahu kondisi. Ibu saya melewati masa kritis tetapi lumpuh separuh tubuh kirinya. Harus dirawat intensif. Membutuhkan orang untuk berjaga 24,7 untuk menyedot dahak, membersihkan diri, membalikan badan untuk mencegah luka baring. Biaya rumah sakit, biaya obat-obatan di luar daftar asuransi mencapai puluhan juta setiap hari. Mendengar kata membersihkan diri dan biaya rumah sakit, wajah Budi langsung berubah. Dia mulai berakting. Dia mengeluarkan ponselnya. Pura-pura menerima panggilan lalu berbalik ke Melati dengan wajah penuh kepalsuan. Dia mengatakan perusahaannya sedang ada audit penting. Bos menugaskannya untuk segera pergi dinas keluar kota malam itu juga. Jika tidak pergi akan kehilangan pekerjaan. Akan didenda kontrak. Dia mengeluarkan hanya 5 juta rupiah tunai. Menyodorkannya ke tangan Melati lalu berkata dengan lantang, "Kakak ipar, saya serahkan semuanya pada kakak. Kakak adalah menantu di rumah ini. Merawat ibu adalah kewajiban kakak. Uang saya sedang seret. Kakak pinjam dulu saja untuk ibu. Nanti Mas Bagas pulang. Kita hitung." Selesai berbicara tanpa menunggu reaksi Melati, dia langsung kabur. Dia melarikan diri dari tanggung jawab dengan cara yang pengecut dan terang-terangan. Ibu saya saat itu masih memakai oksigen. Memejamkan mata. Menyerahkan sepenuhnya hidupnya kepada menantunya yang pernah dia kutuk sebagai orang rendahan. Sementara saya terjebak di daerah pegunungan yang longsor karena badai. Tak berdaya menggenggam ponsel. Mendengar suara istri saya terisak karena ketakutan di koridor rumah sakit yang sepi tengah malam. Itulah malam pertama. Malam pembuka rangkaian 30 hari neraka dunia yang harus ditanggung Melati. Beban yang seharusnya dibagi oleh anak-anak kandung seperti saya dan Budi. Kini menimpa pundak rapuh seorang wanita yang sama sekali tidak memiliki kewajiban darah. Hanya karena 2 kata menantu. Saya berhutang budi yang sangat besar kepada Melati. Namun keluarga saya justru membalasnya dengan tuduhan keji hingga ke dasar. 30 hari berturut-turut di rumah sakit. Jika ada yang pernah merawat orang sakit stroke yang terbaring lumpuh, akan mengerti betapa melelahkannya fisik dan mental. Bangsal saraf selalu bau disinfektan. Bau darah. Bau kotoran yang tidak terkendali. Ruangan sempit. 6 ranjang pasien berdesakan dalam satu kamar. Melati saya tidak punya ranjang untuk berbaring. Dia membeli plastik tipis dan tikar diletakkan di bawah ranjang ibu saya. 30 malam. Melati tidak tidur lebih dari 1 jam. Dokter menyarankan setiap 2 jam harus membalikkan badan. Menepuk-nepuk punggung ibu saya untuk mencegah pneumonia dan luka baring. Setelah membalikkan badan, giliran membersihkan pispot. Membersihkan kotoran yang ibu saya buang. Seorang wanita kecil harus berjuang mengangkat tubuh yang berat dan tidak bergerak. Setiap malam saya melakukan panggilan video. Melihat melalui layar ponsel dan air mata saya berlinang.
Istri saya rambutnya acak-acakan. Matanya cekung. Wajahnya tampak kurus sekali. Dia makan terburu-buru nasi dingin di koridor yang berangin. Sambil makan dia melihat ke dalam kamar. Hanya takut ibu batuk berdahak. Tapi rasa sakit fisik itu tidak seberapa dibandingkan dengan penyiksaan mental yang ibu saya timpakan pada Melati. 3 hari setelah dirawat di rumah sakit, ibu saya sadar. Dia menyadari bahwa dia lumpuh separuh tubuhnya. Mental seorang yang dulunya sehat dan otoriter kini harus terbaring di satu tempat. Bergantung pada orang lain. Membuatnya menjadi gila dan sasaran untuk melampiaskan kemarahan. Kekesalannya atas kelumpuhan itu tidak lain adalah Melati. Daripada berterima kasih kepada menantu yang siang malam melayaninya. Sementara putra kesayangannya tidak ada kabar sama sekali. Ibu saya justru mengungkit-ungkit dan menyiksa Melati dengan kata-kata paling kejam. Saya ingat betul hari ke-7 dari 30 hari neraka itu. Melati pagi-pagi sekali berlari membeli semangkuk bubur burung merpati. Dengan hati-hati meniup agar dingin setiap sendok untuk menyuapi ibu saya. Tapi ibu mengatupkan mulutnya erat-erat. Melati membujuk. Ibu makan sedikit saja biar ada tenaga minum obat. Tiba-tiba, tangan kanan ibu saya yang tidak lumpuh terayun kuat. Semangkuk bubur panas tumpah mengenai wajah dan leher Melati. Istri saya terkejut karena panas. Mundur selangkah. Tapi ibu saya sama sekali tidak kasihan. Dia berteriak dengan suara serak orang sakit. Kau mau merebusku hidup-hidup? Ya dasar wanita kampung kasar. Kau ingin aku mati cepat agar kau dan suamimu bisa menguasai rumah ini. Menguasai hartaku. Kan pergi sana panggil Budi ke sini. Melati berdiri di sana. Menyeka butiran bubur yang menempel di pipinya. Air mata menetes diam-diam. Dia tidak membantah sepatah kata pun. Dengan patuh mengambil lap membersihkan lantai, lalu pergi mencuci bajunya yang penuh bubur. Di mana Budi? Dia telah memblokir panggilan Melati sejak hari ketiga dengan alasan sibuk rapat tidak bisa mengangkat telepon. Ketika saya meneleponnya, dia memberi berbagai alasan sedang bertemu klien di luar kota, agar tidak perlu pulang. Ibu, saya tahu itu, tapi dia membela putra kesayangannya secara membabi buta. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa Budi sibuk demi masa depan karir. Sementara Melati berjaga di sini karena dia pengangguran. Karena dia punya niat jahat mengincar harta. Kekejaman itu tidak berhenti pada semangkuk bubur. Hari-hari berikutnya, ibu saya terus menyiksa Melati dengan cara-cara paling aneh. Ketika Melati sedang makan, dia sengaja berteriak-teriak minta ke kamar mandi. Melati dengan tergesa-gesa membawa pispot keluar. Dengan susah payah membantu ibu bangun. Tetapi ibu tidak pergi. Setelah Melati meletakkan pispot dan mengambil piring nasinya, ibu kembali berteriak kesakitan perut. Begitu terus berulang-ulang. Puncaknya, suatu hari, ketika Melati sedang membersihkan area kemaluan ibu dengan handuk hangat. Karena ibu buang air kecil tidak terkendali. Ibu saya karena merasa tidak nyaman meludah campuran dahak kental hijau tepat ke wajah istri saya. Dia memaki. Dasar ceroboh. Kau menyakiti kulitku. Orang tuamu di kampung tidak mengajarimu cara melayani orang tua ya? Saat itu saya sedang menonton melalui layar ponsel yang terhubung video. Jantung saya seperti diremas. Saya berteriak di telepon. Ibu, hentikan, istriku sudah terjaga semalaman untuk merawat ibu. Jika ibu tidak menyayanginya, setidaknya punya sedikit hati nurani. Tapi ibu saya hanya menyeringai. Membuang muka. Dan Melati. Dia buru-buru mematikan telepon. Malam itu Melati mengirim pesan kepada saya. Mas, jangan marahi ibu. Ibu sedang sakit. Pikirannya tidak stabil. Saya, tidak apa-apa. Saya cuci muka juga sudah bersih. Mas tenang saja bekerja. Dia bilang tidak apa-apa. Tapi saya tahu jiwanya hancur. Pasien-pasien di kamar yang sama. Para perawat yang merawat bangsal setiap hari. Menyaksikan pemandangan itu, dan semuanya marah. Ada seorang nenek di ranjang sebelah yang tidak tahan dan bersuara.
Ibu Ratna, kau melakukan kebaikan berapa kali lipat sampai mendapatkan menantu berbakti seperti ini. Kau lihat anak laki-lakimu datang sehari pun tidak. Kau terus menyiksanya. Sampai dia pingsan. Siapa yang akan melayanimu? Tapi ibu saya mengabaikannya. Dia menggunakan nada sombong orang kota untuk menenggelamkan suara nenek itu. Mengatakan bahwa menantu di rumah ini beruntung bisa menginjakkan kaki di rumahnya. Melayaninya adalah kewajiban. Saya tidak bisa mengambil cuti panjang karena proyek penting sedang dalam tahap akhir. Denda keterlambatan miliaran rupiah menimpa saya. Saya hanya bisa mengirim uang. Menelepon untuk menyemangati istri dan mengutuk diri sendiri atas ketidakberbakti dan ketidakbergunaan. Saya serta adik laki-laki saya yang tidak bertanggung jawab. Melati saya telah berubah menjadi mayat hidup. Kulitnya gelap. Pipinya cekung. Tangannya keriput dan terkelupas karena terkena bahan kimia pencuci. Setiap hari. Selama sebulan penuh. Dia tidak tahu bau parfum. Tidak tahu makanan hangat. Memikul di pundaknya nyawa wanita yang selalu siap menusuk hatinya dengan kata-kata. Pengorbanan yang luar biasa itu. Kesabaran yang agung itu. Namun di hari terakhir, hari ketika ibu saya dinyatakan dokter bisa pulang ke rumah untuk menjalani terapi fisik, dia justru menggunakannya sebagai pijakan untuk melakukan tuduhan yang menggemparkan. Sebuah rencana untuk membersihkan jalan bagi keserakahan tanpa batasnya dan putra bungsu kesayangannya. Badai sesungguhnya baru saja dimulai. Akhirnya, bulan penderitaan yang gelap itu berakhir. Dokter mengumumkan bahwa ibu saya dapat pulang dari rumah sakit. Kondisi pendarahan otak sudah stabil. Separuh tubuh kirinya meskipun masih lemah. Harus menggunakan kursi roda tetapi dapat pulang untuk melanjutkan fisioterapi. Menerima kabar itu, saya mengabaikan semua ancaman pemotongan gaji dari direktur. Menyerahkan pekerjaan kepada wakil. Naik bus semalaman dari luar kota menuju Jakarta untuk menjemput ibu. Sehari sebelum ibu pulang dari rumah sakit, saya menyuruh Melati pulang duluan untuk membersihkan kamar. Mencuci spray. Menyiapkan tempat yang paling bersih dan nyaman untuk ibu beristirahat. Untuk malam terakhir di rumah sakit, saya yang akan mengurusnya. Melati menurut. Dia buru-buru naik ojek pulang. Membersihkan rumah hingga larut malam baru bisa tidur beberapa jam. Pagi harinya dia kembali memasak bubur ayam biji teratai dan membawanya ke rumah sakit. Pagi hari kepulangan ibu dari rumah sakit. Cuaca Jakarta agak dingin tetapi ada sinar matahari keemasan. Berbeda dengan sikap ibu yang pemarah dan rewel setiap hari. Sikapnya hari ini berubah drastis. Dia tidak mengeluh ketika Melati membersihkan wajahnya. Dia juga tidak menepis semangkuk bubur ayam, tetapi dengan patuh memakan lebih dari separuhnya. Bahkan ketika saya menggendongnya dari ranjang pasien ke kursi roda, dia bahkan sedikit melirik Melati dan berkata, dengan suara lembut, "Nanti di rumah, ibu bisa mengurus beberapa hal kecil sendiri. Kamu juga manfaatkan waktu ini untuk istirahat. Akhir-akhir ini kamu terlihat seperti hantu kelaparan." Mendengar kalimat itu, hati saya senang. Saya dengan naif berpikir bahwa setelah melewati masa kritis, setelah menyaksikan ketulusan menantunya dan ketidakpedulian putra bungsunya, ibu saya akhirnya sadar. Saya pikir pintu hati ibu yang dingin telah terbuka sedikit untuk menerima Melati. Tapi saya salah. Sebuah kesalahan naif dari seorang pria yang selalu berusaha mempertahankan citra keluarga yang harmonis. Ketenangan ibu saya yang tidak biasa pagi itu bukanlah penyesalan melainkan ketenangan mematikan sebelum badai datang. Kata-kata lembut itu hanyalah obat bius yang disuntikan sebelum dia menghancurkan keluarga saya dengan tikaman fatal. Kami mengantar ibu pulang sekitar pukul 11 siang. Rumah telah dibersihkan Melati. Tidak ada sedikit pun debu. Aroma minyak serai lemon yang samar menghilangkan bau pengap 30 hari tanpa penghuni. Saya menggendong ibu dan membaringkannya di tempat tidur yang nyaman di kamar tidur lantai 1. Menarik selimut menutupi perutnya. Melati sibuk di dapur menyiapkan air hangat untuk membersihkan tubuh ibu. Tepat pada saat itu, ibu saya tiba-tiba menepuk-nepuk samping tempat tidur.
berdeham dan memanggil. Bagas, mana panggil Melati ke sini. Ibu butuh bantuan. Cepat. Ibu lelah. Saya buru-buru berlari ke pintu dapur memanggil Melati. Istri saya buru-buru mengeringkan tangannya di celemek. Tergesa-gesa masuk ke kamar. Suaranya penuh rasa hormat dan khawatir. Ya, Bu. Ibu memanggil saya. Ibu perlu minum air atau punggungnya pegal agar saya pijatkan. Ibu saya menatap Melati. Tatapan matanya saat ini tidak lagi memiliki kelembutan palsu seperti di rumah sakit, melainkan memancarkan cahaya tajam penuh perhitungan. Dia menunjuk ke arah lemari pakaian. Kayu jati di sudut kamar. Tidak perlu dipijat. Kamu buka laci paling bawah lemari pakaian. Di bawah selimut musim dingin. Ibu menyembunyikan sebuntel kunci. Kamu ambilkan untuk ibu. Ibu baru saja kembali dari ambang kematian. Ibu harus memeriksa brankas untuk memastikan sertifikat tanah, buku tabungan, dan beberapa batang emas tabungan hari tua ibu masih utuh. Cepat. Melati dengan patuh melakukannya. Dia berlutut, mencari di bawah selimut tebal dan mengeluarkan sebuntel kunci kuningan lalu dengan hati-hati meletakkannya di tangan ibu mertuanya. Ibu saya memegang sebuntel kunci itu. Memainkannya beberapa detik lalu melemparkannya kembali ke Melati. Tangan ibu lemah tidak bisa memutar kunci berat. Kamu ke sudut kamar. Tarik tirai beludru. Masukkan kunci terbesar ke lubang brankas. Kode sandinya adalah tanggal lahir. Budi. Ya Wuling Pacu R. Buka lalu ambil kotak beludru merah berisi 8 batang emas batangan yang dibungkus plastik hitam ke sini agar ibu periksa sekarang juga. Saya berdiri di samping merasa sedikit tidak nyaman karena ibu saya sebelumnya tidak pernah mengizinkan siapapun, termasuk saya, menyentuh brankasnya. Tapi berpikir ibu baru saja sembuh dari sakit. Mentalnya tidak stabil karena takut kehilangan barang. Saya tidak ikut campur. Melati memegang kunci. Berjalan menuju brankas besi padat yang berat. Suara klik kunci terdengar. Putaran kode sandi berbunyi tit-tit. Klik pintu brankas terbuka lebar. Melati membungkuk, melihat ke dalam. Kedua tangannya merapikan beberapa berkas sertifikat tanah ke samping untuk mencari kotak beludru merah seperti yang ibu katakan. Tapi kemudian tangannya berhenti. Melati berbalik menatap ibu saya. Wajahnya bingung. Suaranya gemetar. Ibu. Ibu. Di dalamnya hanya ada sertifikat tanah dan beberapa buku tabungan. Saya sudah mencari di semua laci. Tidak ada kotak beludru merah atau bungkusan plastik hitam. Apakah ibu salah menaruhnya? Saat kata tidak ada keluar dari mulut Melati. Udara di ruangan itu seolah membeku. Saya belum sempat melangkah maju untuk melihat ke dalam brankas ketika sebuah jeritan melengking tajam merobek gendang telinga. Ibu saya. Orang yang baru beberapa menit sebelumnya merintih mengeluh lelah. Tiba-tiba bangun setengah duduk. Matanya terbalik merah padam. Tangan kanannya memukul-mukul kasur. Ya Tuhan. Hilang-hilang semuanya. 8 batang emas hasil keringat. Saya. Kamu. Anak nakal itu. Kamu bilang tidak ada, bagaimana bisa, sebelum saya ke rumah sakit. Saya sendiri yang menyimpannya di sana. Tadi malam saya mengunci pintu. Brankas tidak ada tanda-tanda kerusakan. Selain kamu yang rendahan itu kemarin minta pulang duluan untuk bersih-bersih. Siapa lagi anjing atau kucing yang bisa masuk ke sini membuka brankas? Kembalikan emas saya. Kamu mencuri emas saya lalu menyembunyikannya di mana, keluarkan sekarang. Saya terkejut. Melati kaget. Menjatuhkan sebuntel kunci ke lantai berbunyi gemerincing. Wajah istri saya pucat pasi. Dia mundur. Kedua tangannya terus-menerus melambai. Suaranya tercekat karena panik. Ibu. Ibu bicara apa? Saya tidak mengambilnya. Sumpah demi langit dan bumi yang menjadi saksi. Kemarin saya pulang hanya mengepel rumah. Mencuci spray. Saya sama sekali tidak masuk ke kamar ibu. Apalagi tahu sandi brankas sampai ibu baru saja membacanya. Ibu, jangan menuduh saya. Kasihanilah saya. Bu,
Tapi ibu saya tidak membiarkan Melati menjelaskan lebih lanjut. Dia meraih vas bunga plastik di atas nakas. Melemparkannya langsung ke arah Melati. Vas itu mengenai bahu istri saya. Jatuh ke lantai dan pecah. Jeritan ibu saya semakin lama semakin keras. Sengaja diperbesar agar tetangga sekitar mendengar. Menuduh, "Oh, dasar pencuri," malah teriak. "Kamu mengincar rumah ini sejak lama. Kan?" Melihat saya stroke. Mengira saya akan mati tidak bisa membawa apa-apa. Jadi kamu berpura-pura menjadi menantu berbakti untuk mendekat. Untuk mencuri kunci. Kan Bagas? Kamu buta ya? Kamu membawa ular berbisa ini ke rumah untuk menggigit ibumu ini. Ambil ponsel. Telepon segera 112. Panggil polisi ke sini. Borgol pencuri ini. Saya akan membuat seluruh keluarga besarnya di kampung malu sampai tidak bisa sembunyi karena kejahatan, kemiskinan dan keserakahan. Telinga saya berdengung. Setiap kata ular berbisa. Pencuri. Borgol berulang di kepala saya seperti palu godam. Istri saya benar-benar terpuruk. Dia memeluk wajahnya. Terisak-isak. Berlutut di lantai. Terus-menerus menggelengkan kepala. Menyangkal tuduhan itu. Baru saja melewati ambang kematian. Baru saja lolos dari bau disinfektan rumah sakit. Ibu saya sendiri yang menyalakan api. Membakar habis sisa-sisa kebaikan keluarga ini. Dia tidak bercanda. Saat saya masih terpaku karena terlalu syok. Ibu saya sendiri mengambil ponsel di meja dan memencet nomor 112. Panggilan takdir itu menarik mobil polisi. Menarik perhatian seluruh lingkungan dan mendorong istri saya ke dalam tuduhan paling kejam yang telah kalian saksikan di awal cerita. Kedatangan aparat mengubah ruang tamu rumah saya dari tempat pribadi menjadi ruang pengadilan mini. Di mana keadilan tampaknya dibengkokkan oleh air mata buaya dari orang yang melahirkan saya sendiri. Dua polisi. Seorang tua dan seorang muda. Masuk dengan wajah serius. Mereka segera berpencar. Seorang menuju brankas untuk memeriksa lokasi kejadian. Yang lainnya mengeluarkan buku catatan dan pulpen. Meminta semua orang tetap tenang untuk mengambil keterangan. Di luar gerbang besi, kerumunan tetangga tidak menunjukkan tanda-tanda bubar. Malah semakin banyak yang berkumpul. Suara bisikan dan gumaman terdengar jelas. Seolah sengaja menancap di telinga saya dan istri saya. Saya mendengar suara Ibu Wati. Tetangga. Berdecak. Ih. Benar-benar memelihara serigala berbulu domba. Saya sudah bilang. Wanita kampung yang naik ke kota. Melihat mertua punya sedikit harta langsung matanya berbinar. Kasihan Ibu Ratna sakit terbaring di ranjang. Menantunya malah menguras habis uang pensiunnya. Lalu suara Pak RT ikut-ikutan. Zaman sekarang. Orang baik sedikit. Orang jahat banyak. Lihat wajah wanita itu pendiam begitu. Siapa sangka hatinya serigala. Berbulu domba. Setiap kata-kata penghakiman tanpa dasar dari kerumunan pengangguran itu seperti ember air kotor yang disiramkan langsung ke kehormatan Melati. Istri saya duduk di sudut dinding. Kedua tangan memeluk lututnya. Seluruh tubuhnya yang kurus bergetar seiring setiap isakan. Dia tidak berani mengangkat wajah menatap siapapun. Rasa malu dan ketidakadilan yang begitu besar. Benar-benar menghancurkan sedikit tenaga yang tersisa setelah 30 hari terjaga. Sementara itu, ibu saya memulai pertunjukan aktingnya yang luar biasa. Ketika polisi yang lebih tua mendekati ranjang, ibu saya segera mengubah ekspresinya. Keganasan yang menyilaukan tadi tiba-tiba menghilang. Sebaliknya, dia menampilkan sosok wanita tua yang lemah. Menyedihkan. Yang baru saja melewati penyakit parah dan ditambah lagi pukulan mental. Dia merintih. Air mata berlinang. Tangan keriputnya gemetar. Berpegangan pada lengan baju petugas. Dia mengatakan bahwa 8 batang emas batangan itu adalah seluruh modal yang dia kumpulkan sejak dia berdagang di pasar tekstil. Berniat menyimpannya untuk biaya pemakaman dan untuk cucunya. Dia membangun cerita yang logis hingga mengerikan bahwa malam sebelum dia stroke.
Dia sendiri yang memeriksa emas yang dibungkus plastik hitam dimasukkan ke dalam kotak beludru merah, lalu disimpan rapi di laci paling dalam brankas. Kunci brankas selalu dia sembunyikan di dasar lemari pakaian. Selama sebulan dia dirawat di rumah sakit. Rumah terkunci rapat. Hanya kemarin menantunya, yaitu Melati, meminta izin pulang sendirian untuk bersih-bersih. Dan pagi ini ketika dia pulang dari rumah sakit, meminta brankas dibuka. Emas sudah raib. Ibu saya menekankan setiap kata. Dengan jelas memutarbalikkan pengorbanan Melati menjadi konspirasi keji. Lapor Pak Polisi. Saya kira dia menyayangi saya sehingga dia terjaga siang malam merawat saya di rumah sakit. Siapa sangka dia melakukannya untuk mengambil hati saya. Untuk memanfaatkan saat saya pingsan dan mengorek informasi tentang kunci. Dia tahu saya lumpuh separuh tubuh tidak bisa melakukan apa-apa sehingga dia dengan berani merampasnya. Kalian lihat. Kunci. Brankas tidak ada bekas congkelan. Pintu-pintu di rumah tidak ada yang dirusak. Jika bukan orang dalam rumah. Jika bukan dia yang sengaja membuka brankas dengan kunci kemarin. Pencuri mana yang bisa menghilang dan masuk ke sini mengambilnya? Mendengar keterangan yang jelas dan masuk akal itu, tatapan kedua polisi mulai tertuju langsung ke arah Melati. Tuduhan resmi telah menargetkan istri saya yang tidak bersalah. Polisi muda melangkah mendekati Melati. Suaranya tegas berbau profesional. Saudari Melati, kami minta Anda berdiri dan bekerja sama. Menurut keterangan Ibu Ratna, kemarin sore Anda adalah satu-satunya orang yang berada di rumah ini. Bagaimana Anda menjelaskan hilangnya harta benda itu? Apa yang Anda lakukan selama berada di rumah sendirian? Saya berdiri di samping. Dada saya serasa ingin meledak. Tidak adil. Terlalu tidak adil. Wanita yang terbaring di ranjang itu adalah ibu kandung saya. Tetapi saat ini, saya hanya melihat keterasingan dan ketakutan yang luar biasa. Dia membuang semua kebaikan. Menginjak-injak nyawa yang baru saja Melati selamatkan untuknya. Hanya untuk menjerat istri saya dengan tuduhan. Bukti-bukti tampaknya memberatkan Melati. Ketidakhadiran siapapun di rumah kemarin telah menjadi kelemahan fatal yang dimanfaatkan ibu saya. Istri saya mengangkat matanya yang merah padam menatap polisi. Tatapan matanya panik memohon. Bibirnya yang pecah-pecah bergetar ingin berbicara tetapi sesak yang mencekik tenggorokannya membuatnya hanya bisa mengeluarkan isakan-isakan yang pecah. Keheningan Melati karena terlalu syok saat ini justru semakin membuat orang-orang di sekitarnya, terutama kerumunan tetangga dan aparat, mengira itu adalah ekspresi rasa bersalah. Dari orang yang merasa bersalah, sebuah jebakan sempurna telah dipasang. Dan mangsa yang kurus kering, kelelahan, yaitu istri saya, sedang didesak ke dinding tanpa jalan keluar. Di tengah suasana pengap yang dipenuhi bau tuduhan palsu itu, Melati akhirnya menemukan sedikit sisa tenaga untuk berbicara. Dia terhuyung-huyung berpegangan pada tepi meja untuk berdiri. Seluruh tubuh istri saya gemetar seperti daun maple di tengah badai. Tetapi tatapan matanya saat ini tidak lagi memiliki keputusasaan yang lemah, melainkan mengandung kepedihan yang luar biasa. Dia mengangkat kedua tangannya di depan dua polisi. Tangan-tangan itu dulunya sangat lembut. Kini bengkak. Sela-sela jarinya terkelupas. Berlumuran darah segar karena terkikis oleh sabun dan berbagai bahan kimia pembersih di rumah sakit. Suara Melati serak. Pecah-pecah terdengar pilu. Pak Polisi. Pak Polisi. Lihatlah tangan saya ini. Sebulan penuh ibu mertua saya terbaring lumpuh. Saya membentangkan plastik di bawah ranjang pasien. Sendirian saya membersihkan pispot dan mengganti popok. Mengeluarkan dahak kental untuknya. Malam saya tidak berani memejamkan mata karena takut ibu saya sesak napas. Saya kehilangan 10 kilo. Saya memeras habis tenaga saya sampai berkali-kali ingin pingsan di koridor rumah sakit. Coba tanyakan. Jika saya adalah orang serakah pencuri, berniat menguras harta, apakah saya perlu mempertaruhkan nyawa? Mempertaruhkan harga diri untuk menahan makian dan pengusiran dari ibu mertua selama 30 hari seperti pembantu tanpa bayaran begitu,
Saya lebih baik membiarkan ibu dirawat orang lain. Saya sudah membongkar brankas sejak lama daripada harus menunggu sampai kemarin. Melati menunjuk ke arah brankas. Air matanya berlinang deras. Tetapi suaranya berusaha tetap jelas. Kemarin saya pulang ke rumah atas perintah suami saya untuk mencuci semua spray selimut dan membersihkan dari lantai 1 hingga lantai 3 agar ibu punya tempat istirahat yang bersih hari ini. Sepanjang sore saya sibuk mencuci pakaian sampai larut malam baru sempat makan mie instan dan tidur 2 jam. Saya bersumpah demi langit dan bumi. Jika saya menyentuh sebuntel kunci ibu, jika saya mengambil sedikit pun emas dari rumah ini, saya bersedia mati tertabrak mobil di jalan. Anak saya tidak akan menjadi manusia. Sumpah Melati yang menyeramkan itu membuat seluruh ruang tamu hening. Kerumunan tetangga di luar pintu juga berhenti berbisik. Ketulusan dan kepedihan yang terkandung dalam setiap kata-katanya adalah sesuatu yang tidak bisa diperankan oleh seorang pencuri. Polisi yang lebih tua sedikit mengerutkan kening. Tatapannya menunduk, menunjukkan kebingungan. Pengalamannya bertahun-tahun dalam memecahkan kasus mungkin memberitahunya bahwa psikologi seorang pencuri harta, benda besar tidak akan bereaksi dengan kepedihan seperti itu dan bersedia mempertaruhkan nyawa anaknya untuk bersumpah. Selain itu, melihat penampilan Melati yang kurus kering dan menyedihkan, ketidakrasionalan motif mulai muncul. Sementara itu, saya berdiri diam di sudut ruangan. Dari luar saya tampak tenang. Tetapi di dalam otak saya berputar dengan kecepatan ribuan putaran per menit. Saya adalah seorang insinyur. Pemikiran logis saya tidak memungkinkan saya terbawa emosi panik istri atau tangisan ibu. Saya mulai menyipitkan mata, mengamati setiap gerakan, setiap ekspresi wajah terkecil dari wanita yang terbaring di ranjang itu. Dan saya menyadari celah-celah yang tidak masuk akal, hingga menggelikan dalam sandiwara ibu saya. Pertama, ibu saya mengatakan bahwa malam sebelum dia dirawat di UGD, dia sendiri yang memeriksa emas. Tapi apa kenyataannya hari itu? Sebelum pingsan di kamar mandi, dia mengeluh sakit kepala dan pusing sepanjang pagi. Orang yang sedang dalam kondisi kesehatan seperti itu, bagaimana mungkin masih sempat membuka brankas untuk melihat 8 batang emas kedua? Cara ibu saya bereaksi saat mengetahui emas hilang sangat palsu. Ketika Melati baru saja membuka brankas, matanya berusaha mencari kotak beludru merah di antara tumpukan dokumen yang berantakan. Melati sama sekali belum mengatakan apapun yang menegaskan. Dia hanya bertanya apakah ibu salah menaruhnya di suatu tempat. Namun ibu saya dari posisi berbaring di ranjang, sekitar 3 meter dari brankas. Sudut pandangnya sepenuhnya terhalang oleh punggung Melati. Bagaimana dia bisa tahu pasti bahwa tidak ada emas di brankas sehingga dia berteriak, "Hilang-hilang semuanya." Kecuali dia sudah tahu brankas itu kosong sejak lama. Ketiga, tidak adanya perasaan kehilangan yang sesungguhnya. Seorang wanita tua yang seumur hidupnya menabung. Jika benar-benar kehilangan 8 batang emas, sebuah aset yang sangat besar, pasti akan pingsan karena syok atau akan sangat panik. Bertanya kemana-mana. Tapi ibu saya tidak. Dia berteriak kehilangan emas. Tetapi kalimat berikutnya segera menunjuk Melati. Meminta polisi menangkap Melati. Memaki Melati. Tujuan ibu saya bukan untuk mencari emas melainkan tujuan utamanya adalah untuk menjerat menantunya dengan tuduhan kejahatan. Semua poin-poin yang mencurigakan itu terangkai menjadi sebuah hipotesis mengerikan di kepala saya. Ibu saya sedang menuduh palsu. 8 batang emas itu sama sekali tidak hilang kemarin. Emas itu sudah hilang sejak sebelumnya, dan Melati hanyalah korban untuk menutupi rahasia besar ibu. Atau sederhananya, ibu ingin menggunakan alasan ini untuk mengusir Melati dari rumah secara sah tanpa saya bisa campur tangan. Tepat ketika saya hendak melangkah keluar, mengungkap poin-poin yang tidak logis itu di depan polisi, sebuah suara rem mobil yang melengking terdengar di luar gerbang. Kerumunan orang menyingkir. Budi, adik laki-laki saya yang berharga, turun dari mobil, tergesa-gesa masuk ke rumah. Kemunculannya yang tiba-tiba secara resmi mendorong sandiwara ini ke puncak yang baru.
lebih kejam dan lebih rendah dari sebelumnya. Budi menerobos kerumunan tetangga. Wajahnya merah padam penuh amarah. Langsung masuk ke ruang tamu. Dia masih mengenakan setelan jas yang rapi. Rambutnya disisir dengan gel tidak bergeser, sedikit pun, dan bau parfum mahal menyeruak langsung ke udara yang pengap. Selama sebulan penuh, ibu sakit di rumah sakit. Di ambang kematian. Dia beralasan sibuk bekerja. Menghilang tanpa kabar. Tidak ada satupun telepon untuk menanyakan kabar. Namun hari ini, ketika mendengar ibu melaporkan kehilangan emas dan memanggil polisi, dia muncul dengan kecepatan yang mencengangkan. Dia melirik dua polisi. Mengangguk asal-asalan lalu mengarahkan tatapan matanya yang memerah penuh kepalsuan ke arah istri saya. Tanpa berkata apa-apa, Budi melangkah maju. Menunjuk langsung ke wajah Melati. Suaranya menggelegar di seluruh rumah. "Kak Melati, apa yang kau lakukan?" "Hah, ibu saya baru saja kembali dari ambang kematian. Kau tidak membiarkannya tenang, malah tega. Merampas semua uang pensiunnya. Dasar orang kampung miskin. Terlalu lapar sampai jadi pencuri. Kan, saya sudah bilang kepada Mas Bagas sejak lama. Wanita miskin yang menempel pada pria kota hanya ingin menguras harta saja. Kembalikan segera 8 batang emas itu kepada saya. Kau kira kau bisa mengelabui hukum kau membobol brankas di rumah ini? Saya akan membuatmu meringkuk di penjara selamanya." Melati dimaki langsung di depan wajahnya. Begitu kesal sampai menggigit bibirnya hingga berdarah. Dia mundur selangkah. Matanya melotot menatap adik iparnya yang tidak berbakti itu. Yang sedang berperan sebagai anak yang berbakti. Budi tidak berhenti di situ. Dia berbalik memegang tangan ibu saya. Mulai berkoordinasi dalam akting. "Ibu. Ibu jangan terlalu emosi. Nanti berpengaruh pada kesehatan. Ada saya di sini. Saya akan menuntut keadilan untuk ibu." "Pak Polisi. Situasinya sudah jelas seperti siang hari. Rumah kami terkunci rapat. Kunci brankas dipegang kakak. Kemarin hanya kakak yang ada di rumah. Buktinya sudah jelas. Kami minta bapak-bapak membuat laporan. Membawa tersangka ke kantor polisi untuk diinterogasi. Geledah rumah ibu kandungnya di kampung. Pasti dia sudah memindahkan aset itu ke kampung untuk orang tuanya." "Oh Budi. Anakku. Ibu sengsara sekali, nak. Ibu memelihara ular berbulu domba. Dia melihat ibu terbaring lumpuh. Dia meremehkan ibu. Dia berencana mengumpulkan uang lalu kabur. Tapi sudahlah. Ibu sudah tua. Ibu tidak mau mempermasalahkan hal ini agar nama baik keluarga ini tidak tercoreng. Melati, dengarkan ibu. Demi kau yang sudah memasak bubur untuk ibu sebulan ini, ibu akan memberimu jalan keluar." Ibu saya sedikit bangkit. Wajahnya keriput. Suaranya tiba-tiba merendah. Menjadi sebuah kemurahan hati yang penuh dendam. Dia dan Budi berkolaborasi. Mendesak istri saya ke dalam kesepakatan paling hina yang pernah saya saksikan. "Kau akui saja kejahatanmu. Serahkan kembali 8 batang emas itu kepada Budi untuk disimpan. Setelah itu, ibu akan menyuruh Bagas membuat surat cerai. Kau tanda tangani. Kemasi pakaianmu dan pergi kembali ke kampung halamanmu di Yogyakarta. Ibu akan meminta Pak Polisi mencabut laporan. Anggap saja masalah keluarga ini diselesaikan secara internal. Agar kau tidak punya catatan kriminal sehingga nanti bisa mencari nafkah. Jika kau keras kepala dan dipenjara 10 tahun, siapa yang akan merawat anakmu? Orang tuamu di kampung bisa hidup nyaman dengan aib putrinya sebagai pencuri. Hah, kalau kau cerdas. Kembalikan emas itu lalu segera enyah dari rumah ibu." "Betul itu. Kak. Kau dengarkan ibu bersikap manusiawi memberimu jalan keluar. Kau kira kau bisa menyangkal begitu saja di kantor polisi? Dengan prosedur investigasi mereka, kau tidak akan bisa menyangkal apapun. Berikan emasnya. Tanda tangani surat cerai lalu segera angkat kaki Mas Bagas." "Kenapa Mas diam saja? Mas masih membela istri pencuri ini? Mas tulis surat cerai. Usir dia sekarang juga."
Melati benar-benar berlutut di lantai. Ancaman yang bersifat pemaksaan dari ibu mertua dan adik iparnya itu menyerang titik lemahnya. Kehormatan keluarga di kampung dan masa depan anak kecilnya. Mereka menggunakan hukum. Menggunakan tekanan psikologis untuk menghancurkan perlawanan terakhir seorang wanita yang sudah kehabisan tenaga. Melati menatap saya. Matanya buram karena air mata. Bibirnya bergetar memohon pertolongan dalam diam. Saya berdiri di sana. Kedua tangan mengepal erat sampai kuku menancap di telapak tangan hingga berdarah. Semuanya sudah sangat jelas di depan mata saya. Budi tidak buru-buru pulang karena khawatir pada ibu. Dia pulang karena dia tahu hari ini akan ada sandiwara ini. Koordinasi yang harmonis antara ibu dan anak itu. Mulai dari memaksa Melati, mengakui kejahatan hingga meminta emas kembali untuk disimpan Budi. Dan puncaknya adalah permintaan agar Melati menandatangani surat cerai dan meninggalkan rumah. Semuanya hanyalah jebakan sempurna yang dipasang bukan untuk menangkap pencuri melainkan untuk mengusir menantu yang tidak disukai. Membersihkan jalan bagi tujuan merebut harta benda untuk anak bungsu. Api amarah dalam diri saya tidak lagi berkobar-kobar. Ia telah memadat menjadi bongkahan es yang tajam, dingin, dan kejam. Mereka telah sendiri memutus tali persaudaraan terakhir. Sudah saatnya saya melangkah maju. Menggunakan jebakan mereka sendiri untuk menghancurkan semua kebohongan dan kehinaan ini. Suasana di ruang tamu begitu pekat. Pengap hingga saya bisa mendengar napas terengah-engah Melati dan bisikan-bisikan kerumunan di luar. Ibu saya dan Budi masih menuding istri saya. Terus-menerus menggunakan kata-kata tajam untuk memaksanya mengakui kejahatan dan menandatangani surat cerai. Kesabaran dan kekejaman mereka seperti pisau yang mengiris dalam luka wanita yang telah mengorbankan masa muda dan kesehatannya demi keluarga ini. Dua polisi tampaknya juga menyadari ketidakwajaran dalam perilaku ibu dan anak Ibu Ratna. Mereka saling berpandangan lalu polisi yang lebih tua bersuara. Nadanya tenang dan tegas. Berusaha meredakan ketegangan. Mohon keluarga tetap tenang. Kepolisian akan menyelidiki dan menjelaskan duduk perkara berdasarkan bukti dan peraturan hukum. Tidak ada yang berhak memaksa orang lain mengakui kejahatan atau mengancam dengan perjanjian perceraian. Saudari Melati, Anda berhak menyampaikan kejadian dari sudut pandang Anda. Melati mendongak. Air mata mengalir di pipinya yang cekung. Dia menggelengkan kepala. Suaranya tercekat dan putus asa. Saya sudah mengatakan semuanya. Saya difitnah. Saya tidak mengambil emas. Saya tidak tahu apa-apa tentang 8 batang emas itu. Ibu, mengapa ibu tega memperlakukan saya seperti ini? Selama sebulan ini apa salah saya? Bagaimana saya merawat ibu? Ibu adalah orang yang paling tahu. Melati mengangkat tangannya ke dada kirinya. Tempat jantungnya berdarah. Ketidakadilan yang menumpuk membuatnya terbatuk-batuk hingga lemas. Saya tidak bisa tinggal diam lagi sedetik pun. Saya melangkah maju. Berdiri menghalangi istri. Memeluk bahunya yang kurus kering dan bergetar. Saya menggunakan tubuh saya untuk menjadi tembok kokoh. Melindungi Melati dari tatapan tajam dan kata-kata kejam dari orang-orang yang memiliki darah yang sama dengan saya. Cukup saya bersuara. Suara itu tidak terlalu keras tetapi tajam, dingin, dan tegas. Seluruh ruang tamu hening. Kerumunan di luar gerbang juga menahan napas menyaksikan. Saya berbalik menatap dua polisi lalu mengalihkan tatapan tajam seperti pisau cukur ke arah Budi dan ibu saya. Bapak-bapak polisi yang terhormat. Saya adalah suami saudari Melati. Juga anak dari Ibu Ratna. Saya mohon izin untuk menyampaikan pendapat. Masalah ini tidak sesederhana yang ibu saya dan adik saya baru saja sampaikan. Ada kejanggalan. Ada hal-hal aneh yang saya yakin jika diselidiki secara menyeluruh. Kebenaran akan sepenuhnya bertolak belakang dengan tuduhan-tuduhan ini. Saya menarik napas dalam-dalam. Berusaha menahan amarah yang mendidih dalam darah saya. Mulai menganalisis poin-poin yang tidak masuk akal dalam keterangan ibu saya. Poin-poin yang sudah saya sadari sejak awal kejadian. Pertama, ibu saya mengatakan bahwa malam sebelum dia dirawat di UGD,
Dia sudah memeriksa emas. Tapi apa kenyataannya hari itu ibu saya pusing. Tidak bisa berdiri tegak karena tekanan darah tinggi. Orang yang dalam kondisi kesehatan seperti itu, bagaimana bisa terpikir untuk membuka brankas dan melihat emas apalagi? Melati adalah orang yang mendobrak pintu kamar mandi untuk menyelamatkan ibu saya. Jika Melati berniat mencuri, dia bisa dengan mudah mengambil kunci dan membuka brankas saat itu juga. Ketika ibu saya tidak sadarkan diri, tidak perlu menunggu sebulan kemudian ketika ibu saya akan pulang dari rumah sakit baru bertindak. Tindakan pencurian biasanya disertai dengan kerahasiaan dan pelarian cepat. Bukan dengan berjaga 30 hari 30 malam di rumah sakit menahan penyiksaan dan makian, lalu baru pulang ke rumah membongkar brankas dan tertangkap basah seperti ini. Saya melanjutkan. Kedua, cara ibu saya bereaksi ketika mengetahui emas hilang. Ketika Melati baru saja membuka brankas, Melati sama sekali belum mengatakan apapun yang menegaskan bahwa tidak ada kotak emas. Melati hanya bertanya apakah ibu salah menaruhnya di suatu tempat. Dari posisi berbaring di ranjang, ibu saya tidak bisa melihat ke dalam brankas. Lalu bagaimana dia bisa yakin bahwa emas itu sudah hilang sehingga dia berteriak dengan begitu histeris, kecuali dia sudah tahu brankas itu kosong sejak lama. Dan yang ketiga, saya menatap lurus ke mata Budi. Suaranya tajam, menekankan setiap kata. Budi, ibu baru saja melaporkan kehilangan emas dan memanggil polisi. Bagaimana kau bisa tahu kabar itu begitu cepat? Kalau tidak salah ingat, kantormu jaraknya hampir 15 km dari sini. Tapi kau muncul di rumah hanya dalam waktu kurang dari setengah jam. Apa kau punya kemampuan terbang atau teleportasi kehadiranmu saat ini? Ditambah dengan sikapmu yang agresif, mendukung ibu memaksa Melati mengakui kejahatan dan bercerai. Semakin membuat saya curiga tentang motif sebenarnya di balik sandiwara ini. Argumen saya yang tajam membuat suasana di ruangan itu menjadi sangat tegang. Ibu saya dan Budi terdiam. Mata mereka menunjukkan kebingungan dan kegugupan. Dua polisi saling berpandangan. Mereka mulai mencatat dengan cermat informasi yang baru saja saya berikan. Saya berbalik ke Melati, menggenggam tangannya. Suaranya lembut dan mantap. Melati, jangan takut. Saya percaya padamu. Saya tahu kamu tidak bersalah. Saya akan melindungimu. Tidak ada yang berhak menghina atau menginjak-injak kehormatanmu. Air mata Melati kembali menetes. Tetapi kali ini bukan air mata kepedihan putus asa, melainkan air mata haru. Kehangatan karena menemukan sandaran yang kokoh pada diri saya. Saya tahu pertempuran ini baru saja dimulai. Poin-poin keraguan yang saya kemukakan hanyalah retakan pertama pada dinding kebohongan ibu dan Budi. Untuk meruntuhkan sandiwara kejam ini sepenuhnya, saya membutuhkan bukti kuat. Senjata tajam yang cukup untuk merobek semua tuduhan palsu dan rahasia itu. Senjata itu telah saya sembunyikan dengan hati-hati di sudut langit-langit. Kalian mungkin bertanya-tanya mengapa seorang anak seperti saya memiliki pemikiran yang tajam dan kecurigaan yang mendalam terhadap ibu kandung saya sendiri. Kenyataannya, retakan-retakan dalam kepercayaan saya terhadap Ibu Ratna sudah muncul sejak lama. Berawal dari sikap pilih kasihnya yang membabi buta terhadap Budi dan ketidakadilan yang dia timpakan pada Melati. Namun puncak kecurigaan yang mendorong saya untuk bertindak melindungi keluarga kecil saya berasal dari sebuah rahasia yang saya sembunyikan secara diam-diam di sudut langit-langit. Kira-kira setengah tahun sebelum ibu saya terkena stroke, kesehatannya sudah menunjukkan penurunan yang serius. Dia sering mengeluh pusing dan sakit kepala. Kadang-kadang saat saya menelepon untuk menanyakan kabar, dia tiba-tiba pingsan, menjatuhkan telepon. Membuat saya yang jauh sangat khawatir. Saya menyarankan ibu untuk pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Tetapi dia yang memang hemat dan keras kepala selalu menolak. Mengatakan itu hanya penyakit tua. Minum beberapa vitamin juga sembuh. Sebagai anak yang bekerja jauh dan tidak bisa merawat ibu secara teratur, saya selalu khawatir tentang kesehatannya. Saya berdiskusi dengan Melati tentang menyewa pembantu untuk membantu ibu.
Tetapi dia menolak dengan keras. Takut boros. Takut orang asing masuk rumah mengincar harta. Dalam situasi dilematis ini, saya memiliki ide berani. Memasang kamera super kecil di kamar tidur ibu. Tujuan awal saya sangat sederhana. Saya ingin bisa memantau kondisi kesehatan ibu kapan saja. Sehingga jika dia pingsan atau terjadi hal tak terduga, saya bisa segera meminta bantuan untuk membawanya ke UGD. Saya tahu memasang kamera di kamar pribadi ibu adalah pelanggaran privasi. Tetapi karena khawatir akan nyawanya, saya nekat melakukannya. Pada suatu akhir pekan ketika ibu dan Melati pergi ke masjid, saya diam-diam membeli kamera super kecil, berbentuk kancing yang terhubung Wi-Fi. Mampu merekam inframerah di malam hari dan merekam suara dengan sangat jelas. Saya dengan teliti menyembunyikannya di sudut tersembunyi di langit-langit plafon, di mana ia tertutup oleh kipas langit-langit. Sudut pandang mengarah langsung ke seluruh kamar, termasuk tempat tidur dan lemari pakaian kayu jati tempat brankas berada. Saya telah merahasiakan rahasia ini dari semua orang, termasuk Melati. Tidak ada seorang pun di rumah ini yang tahu tentang keberadaan kamera itu, kecuali saya. Setiap malam setelah berjam-jam bekerja keras di lokasi proyek, saya akan membuka ponsel untuk memeriksa kondisi ibu baru. Kemudian saya bisa tidur dengan tenang. Dan justru berkat kamera rahasia ini, saya secara tidak sengaja merekam kebenaran yang mengerikan. Kebenaran yang akan sepenuhnya membongkar sandiwara tuduhan kejam yang sedang diatur oleh ibu saya dan Budi. Kembali ke masa kini. Di tengah ruang tamu yang pengap ketika argumen saya telah membuat ibu saya dan Budi bingung, saya tahu saatnya telah tiba. Saya menatap lurus kedua polisi. Suaranya tenang tetapi penuh kekuatan. Bapak-bapak polisi yang terhormat, apa yang baru saja saya analisis hanyalah penalaran logis. Tetapi untuk membuktikan ketidakbersalahan istri saya dan mengungkap topeng para penuduh, saya punya bukti yang tidak terbantahkan. Sebuah bukti kuat yang akan mengungkap seluruh kebenaran tentang 8 batang emas yang telah raib. Pernyataan saya seperti bom waktu yang meledak di tengah ruang tamu. Seluruh kerumunan menahan napas. Mata semua orang tertuju pada saya. Ibu saya pucat pasi. Budi mundur selangkah. Matanya berputar-putar, mencari jalan keluar. Dua polisi saling berpandangan. Mata mereka menunjukkan keterkejutan dan penantian. Saya perlahan memasukkan tangan ke saku celana, mengeluarkan ponsel pintar saya. Saya membuka kunci layar, mencari aplikasi kamera, memilih rekaman video yang tersimpan pada hari sebelum ibu saya terkena stroke dan pingsan di kamar mandi. Saat saya mengangkat ponsel, udara di rumah seolah membeku. Saya tahu, hanya dengan menekan tombol putar kerima, semuanya akan runtuh. Citra keluarga saya yang harmonis dan terhormat akan hancur berkeping-keping. Tapi saya tidak menyesal. Kebenaran harus diungkap. Keadilan harus ditegakkan dan istri saya yang malang harus dibersihkan namanya. Suasana di ruang tamu begitu pekat, seolah bisa dipotong dengan pisau. Cahaya dari layar ponsel saya memantulkan wajah-wajah yang tegang karena tegang, cemas, dan ketakutan. Saya melirik ibu saya. Dia sedang mencengkeram erat sandaran kursi roda. Keringat membasahi dahinya. Budi berdiri terpaku. Bibirnya terkatup rapat. Matanya tidak bisa menyembunyikan kebingungannya. Dua polisi mendekati saya. Wajah mereka serius, siap menerima bukti. Saya meminta pihak kepolisian segera menghentikan interogasi atau tindakan apapun yang mengarahkan kecurigaan terhadap istri saya. Saya menyatakan dengan lantang. Suara saya bergema di seluruh ruangan. Bukti yang akan saya tunjukkan ini akan menjawab semua pertanyaan tentang 8 batang emas, dan itu akan membuktikan siapa sebenarnya dalang di balik sandiwara tuduhan keji ini. Saya menekan tombol putar. Layar ponsel menampilkan gambar hitam putih dari mode perekaman inframerah malam. Sudut pandang dari atas langit-langit, mencakup seluruh kamar tidur ibu saya.
Tanggal dan waktu yang ditampilkan di sudut layar adalah tepat 1 malam sebelum ibu saya terkena stroke dan pingsan di kamar mandi. Rekaman video dimulai. Di dalam kamar yang gelap gulita, ibu saya terbaring di ranjang. Gelisah tidak bisa tidur. Sekitar pukul 2 dini hari. Dia, dengan susah payah bangun. Berjalan perlahan menuju lemari pakaian. Dia mencari-cari di dasar lemari. Mengambil sebuntel kunci kuningan. Pemandangan ini sepenuhnya bertolak belakang dengan keterangan ibu sebelumnya bahwa dia menyimpan kunci dengan hati-hati dan tidak pernah menyentuhnya. Selanjutnya, ibu saya menuju ke brankas. Dengan terampil memutar kode sandi. Memasukkan kunci. Suara klik ring terdengar di malam yang sunyi. Pintu brankas terbuka. Dia memasukkan tangannya ke dalam. Mengeluarkan sebuah kotak beludru merah. Yaitu kotak yang seharusnya berisi 8 batang emas. Semua orang di ruangan itu menahan napas menyaksikan. Saya melihat Melati sedikit menggenggam tangan saya. Matanya terbelalak penuh keheranan. Ibu saya duduk di kursi roda. Wajahnya pucat pasi. Matanya melotot menatap layar ponsel seolah melihat hantu. Di layar, ibu saya membuka tutup kotak beludru merah. Cahaya dari lampu tidur memantulkan kilauan batangan emas. Dia sama sekali tidak memeriksa atau menyimpan kembali emas ke brankas. Sebaliknya, dia mengeluarkan sebuah kantong plastik hitam. Dengan hati-hati menuangkan seluruh 8 batang emas ke dalamnya. Dia mengikat erat mulut kantong lalu menyumpalkan kantong itu ke saku jaket yang tergantung di gantungan dinding. Setelah itu ibu saya menyimpan kembali kotak beludru merah yang kosong ke dalam brankas. Mengunci erat pintu brankas. Lalu menyembunyikan sebuntel kunci kembali di dasar lemari pakaian. Semua tindakan berlangsung berurutan. Diam-diam dan tanpa tanda-tanda kelelahan atau sakit. Dia menciptakan tempat kejadian palsu bahkan sebelum kejadian stroke terjadi. Rekaman video berakhir. Saya mematikan layar ponsel. Memasukkannya kembali ke saku celana. Suasana di ruangan itu hening hingga menyeramkan. Hanya terdengar napas terengah-engah ibu saya dan bisikan-bisikan yang mulai terdengar dari kerumunan di luar pintu. Kebenaran telah terungkap. 8 batang emas sama sekali tidak hilang kemarin. Emas itu telah diambil sendiri oleh ibu saya dari brankas. Disembunyikan di saku jaket dan menciptakan tempat kejadian palsu. Dengan kotak beludru kosong. Keterangan ibu saya sepenuhnya adalah kebohongan. Sebuah sandiwara yang diatur dengan teliti untuk menuduh Melati. Saya berbalik ke dua polisi. Suara saya dingin. Bapak-bapak sudah melihat dengan jelas 8 batang emas itu sama sekali tidak dicuri. Emas itu sudah diambil sendiri oleh ibu saya dari brankas sebelum dia dirawat di rumah sakit. Semua keterangan ibu tentang Melati mencuri emas sepenuhnya adalah tuduhan palsu yang bertujuan untuk mengancam. Memaksa istri saya bercerai dan mengusirnya dari rumah. Polisi yang lebih tua berdeham. Wajahnya mengeras. Menunjukkan kemarahan karena telah diperdaya. Dia berbalik ke ibu saya. Suaranya membentak. Ibu Ratna. Bagaimana Anda menjelaskan rekaman video ini? Anda melaporkan laporan palsu. Menciptakan tempat kejadian palsu. Menuduh orang lain mencuri aset berharga. Apakah Anda tahu tindakan ini melanggar hukum pidana dan bisa dituntut? Ibu saya benar-benar hancur. Dia tidak lagi bisa mempertahankan penampilan agresif dan menyilaukan tadi. Sebaliknya dia diliputi kepanikan dan ketakutan yang luar biasa. Dia gemetar mencengkeram erat sandaran kursi roda. Keringat membasahi tubuhnya seperti mandi. Bibirnya bergetar tidak bisa berkata-kata. Budi juga pucat pasi. Dia mundur ke belakang. Berniat mencari jalan keluar. Tetapi tatapan tajam polisi muda menghentikannya. Sandiwara telah berakhir. Topeng kemunafikan ibu dan Budi telah dirobek. Keadilan akhirnya tersenyum pada Melati. Tetapi bagi saya, kebenaran ini seperti pisau yang menusuk langsung ke jantung. Karena ia mengungkapkan kekejaman. Kehinaan dari orang-orang terdekat yang pernah saya cintai dan percayai. Dan di balik hilangnya 8 batang emas itu, saya tahu masih ada rahasia gelap lainnya yang menunggu untuk diungkap.
Seluruh ruang tamu tenggelam dalam keheningan yang mengerikan. Rekaman video dari kamera super kecil telah menghancurkan sepenuhnya sandiwara canggung yang telah diatur dengan susah payah oleh ibu saya dan Budi. Kebenaran terungkap telanjang di bawah sinar matahari. Tajam dan kejam. Membuat semua yang hadir, bahkan tetangga yang paling cerewet sekalipun, terkejut dan terdiam. Tatapan kedua polisi beralih dari kecurigaan terhadap Melati menjadi kemarahan yang ditujukan kepada ibu saya. Polisi yang lebih tua membanting buku catatan ke meja kopi. Suara kering itu membuat ibu saya terkejut. "Ibu Ratna, apakah Anda punya penjelasan lain? Tindakan melaporkan laporan palsu, menuduh orang lain merampas harta adalah pelanggaran hukum yang serius. Anda sedang mempermainkan aparat. Ya, kantong emas yang Anda ambil malam itu sekarang ada di mana?" Polisi bertanya dengan suara tegas. Ibu saya gemetar hebat. Wajahnya mengerut karena ketakutan. Lapisan kekuasaan dan kekejaman yang selalu dia gunakan untuk menindas Melati telah sepenuhnya runtuh. Mengungkapkan seorang wanita tua yang panik, berusaha mencari alasan lemah untuk menyelamatkan diri. Dia mengangkat matanya yang berkaca-kaca menatap saya. Lalu menatap Budi. Mulutnya tergagap. Saya tidak menuduh. Saya sudah tua. Saya sering lupa. Saya yakin saat itu saya mengambil emasnya, lalu lupa menyimpannya di mana. Saya terus mengira masih ada di brankas. Hari ini ketika membuka brankas tidak ada. Saya panik jadi menuduh Melati begitu. Saya sudah pikun. Bapak-bapak polisi mohon maklum kepada orang tua. Mendengar alasan lemah dan tidak tahu malu itu, saya tertawa. Tawa yang pahit hingga ke dasar. Saya mendekati ibu. Menatap lurus ke mata ibu yang menghindar. Suara saya menjadi dingin seperti es. Ibu lupa ibu pikun. Orang pikun bisa menghitung dengan cermat sampai membuang kotak beludru kosong di brankas untuk menciptakan tempat kejadian palsu. Orang pikun bisa berkolaborasi dengan Budi, menggunakan taktik menyerang dan membujuk untuk memaksa Melati menandatangani surat cerai dan mengusirnya dari rumah. Jangan berakting lagi. Ibu, saya sudah menonton setiap detik rekaman video itu dan saya tahu persis kemana 8 batang emas itu pergi. Saya menoleh tajam menatap Budi. Dia sedang meringkuk di sudut ruangan. Keringat ibu dan anak membasahi dahi mereka. Saya menunjuk langsung ke wajahnya, menekan setiap kata. Dan orang yang menerima 8 batang emas itu tidak lain adalah putra bungsu kesayangan ibu, Budi. Seluruh ruangan kembali bergejolak. Suara bisikan-bisikan kembali riuh. Budi terkejut. Buru-buru melambaikan tangan menyangkal. Apa yang kakak katakan? Saya tidak mengambil emas ibu. Kakak jangan asal bicara. Kakak punya bukti apa sampai berani menuduh saya? Saya menyeringai. Tatapan mata saya tajam seperti belati menembus lapisan kepengecutannya. Bukti? Biar saya ingatkan. Hari ibu dirawat di UGD. Kau datang ke rumah sakit dengan penampilan rapi. Beralasan sibuk kerja lalu meninggalkan 5 juta rupiah saja. Kau menghilang selama 30 hari. Ibu dirawat di rumah sakit, tapi sebenarnya kau kemana? Kau pergi melarikan diri dari hutang judi bola. Preman-preman sudah datang ke kantormu membuat keributan. Bosmu sudah memecatmu. Sejak lama. Jangan kira saya kerja jauh jadi tidak tahu apa-apa tentang ulahmu di Jakarta ini. Budi terdiam. Wajahnya pucat pasi. Kakinya lemas dan dia berlutut di lantai. Dia tidak menyangka saya tahu semua informasi tentangnya seperti itu. Kenyataannya, saya telah meminta beberapa teman di Jakarta untuk menyelidiki keberadaan Budi ketika dia terus-menerus menghindar dari merawat ibu. Dan apa yang saya dapatkan adalah catatan hitam tentang tumpukan hutang judi yang dia miliki. Saya berbalik menatap ibu saya. Suara saya tidak bisa menyembunyikan kekecewaan dan rasa sakit. Ibu tahu dia punya hutang. Ibu kasihan pada anak ibu, jadi ibu diam-diam menjual 8 batang emas tabungan hari tua untuk melunasi hutangnya. Tapi ibu takut saya mengetahui masalah besar ini. Takut saya menyalahkan ibu karena pilih kasih dan menutupi Budi. Kebetulan, saat itu ibu jatuh sakit dan ibu punya rencana keji.
Menggunakan ketidakhadiran saya. Menggunakan ketulusan Melati dalam merawat ibu sebagai tameng. Ibu menuduh Melati mencuri emas. Sekali dayung dua pulau terlampaui. Sekaligus menutupi pengalihan aset untuk Budi. Sekaligus punya alasan untuk mengusir Melati dari rumah. Membersihkan jalan untuk menyambut putra kesayangan. Ibu pulang dan hidup mewah di sini. Merebut sisa rumah ini. Setiap kata-kata saya seperti palu godam yang menghantam pikiran mereka yang berusaha menyembunyikan kebenaran. Keheningan menyelimuti seluruh ruangan. Ibu saya menundukkan kepala. Terisak-isak. Dia tidak punya apa-apa lagi untuk menyangkal. Sandiwara tuduhan palsu yang rumit itu telah sepenuhnya terbongkar. Mengungkapkan konspirasi keji dan tidak manusiawi dari seorang ibu yang rela menginjak-injak nyawa dan kehormatan orang lain demi melindungi seorang anak yang nakal. Suasana di ruang tamu pengap hingga mencekik. Semua mata kini tertuju pada ibu saya dan Budi. Kedua orang yang tadinya adalah korban yang menyedihkan kini telah menunjukkan jati diri mereka sebagai penipu dan dalang konspirasi jahat. Kebenaran tentang 8 batang emas telah terungkap sejelas siang hari. Menghancurkan semua keraguan dan membersihkan nama baik istri saya yang harus menanggung ketidakadilan. Dua polisi. Setelah mendengar seluruh cerita dan bukti yang saya berikan, wajah mereka menjadi sangat serius. Polisi yang lebih tua melangkah maju. Suaranya lantang dan tegas bergema di seluruh ruangan. Ibu Ratna. Saudara Budi. Apa yang baru saja disampaikan keluarga ditambah dengan rekaman video sebagai bukti sudah cukup menjadi dasar untuk menyatakan bahwa kalian berdua diduga bersekongkol. Menciptakan tempat kejadian palsu. Melaporkan laporan palsu. Dan menuduh orang lain. Ini adalah tindakan pelanggaran hukum pidana yang berdampak serius pada kehormatan dan martabat korban serta mengganggu ketertiban umum. Kami meminta kalian berdua untuk jujur mengakui kebenaran agar mendapatkan keringanan hukuman dari hukum. Kewibawaan hukum membuat ibu saya dan Budi ketakutan setengah mati. Ibu saya, wanita yang kejam dan sombong selama bertahun-tahun, kini benar-benar hancur. Dia menangis terisak-isak. Memohon-mohon pada baju polisi. Mulutnya tergagap memohon. Pak polisi, saya mohon. Saya tahu saya salah. Saya hanya karena menyayangi anak jadi nekat. Saya tidak bermaksud menyakiti siapapun. Saya mohon cabut laporan. Saya minta maaf kepada Melati. Pak polisi, tolong maafkan saya dan anak saya. Budi melihat ibunya memohon juga panik merangkak. Menyatukan tangan memohon kepada dua polisi. Pak, saya difitnah. Ini semua ibu saya yang merencanakan. Ibu saya sendiri yang mengambil emas lalu memberikannya kepada saya untuk membayar hutang. Saya tidak tahu ibu akan menuduh Kak Melati. Saya hanya ikut-ikutan ibu saja. Pak, tolong maafkan saya. Saya tidak mau dipenjara. Melihat ibu dan anak itu, orang-orang yang pernah memiliki darah yang sama dengan saya, kini saling menyalahkan. Menangis terseduh-seduh. Dalam hati saya timbul rasa jijik dan sedih yang tak terlukiskan. Itu adalah kerusakan moral. Adalah kekejaman, keserakahan dan keegoisan yang membabi buta. Saya mendekati Melati. Istri saya masih duduk di lantai. Wajahnya penuh air mata. Tetapi tatapan matanya saat ini tidak lagi menunjukkan kepanikan dan ketakutan seperti sebelumnya. Kebenaran terungkap. Ketidakadilan dibersihkan. Dia bisa mengangkat kepala tinggi-tinggi. Mendapatkan kembali harga diri dan kehormatannya. Saya perlahan duduk. Memeluk erat Melati. Saya merasakan getaran dan kelemahan tubuh kurusnya. Saya menepuk lembut punggung istri. Berbisik di telinganya kata-kata penghiburan dan cinta dari lubuk hati saya. Melati, saya minta maaf. Maaf karena telah membiarkanmu menanggung begitu banyak penderitaan dan ketidakadilan di rumah ini. Maaf karena tidak melindungimu dengan lebih baik. Mulai sekarang, saya tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Melati memeluk saya erat. Terisak-isak. Air mata hangat mengalir di pipinya. Membasahi baju saya. Saya tahu.
Luka di hati Melati terlalu besar. Tidak bisa sembuh dalam sehari atau 2 hari. Tapi setidaknya saat ini dia tidak lagi sendirian. Tidak lagi harus menanggung penderitaan dan pengusiran sendirian. Saya perlahan membantu Melati berdiri. Saya menatap lurus ke mata ibu saya. Suara saya dingin dan tegas. Tidak ada sedikit pun kehangatan kasih sayang seorang ibu. Ibu. Kebenaran sudah jelas. Ibu sendiri yang telah menghancurkan keluarga ini. Menginjak-injak kebaikan menantu yang telah berjuang demi ibu. Hanya untuk melindungi seorang anak yang nakal. Ibu kira bisa menipu hukum. Menipu hati nurani. Tapi Tuhan Maha melihat. Semua kebohongan pasti akan terungkap. Saya berbalik ke arah Budi. Tatapan mata saya tajam seperti belati. Dan kau, pengecut tidak bertanggung jawab. Kau memanfaatkan kasih sayang ibu untuk membayar hutang judi lalu bersekongkol dengan ibu untuk mencelakai orang yang tidak bersalah. Kau kira kau bisa lolos dari hukuman. Hukum akan menghukummu setimpal. Kata-kata tuduhan saya yang tajam seperti palu goda menghantam ibu dan anak itu. Keheningan menyelimuti seluruh ruangan. Hanya terdengar isak tangis dan ratapan putus asa dari para pelaku kejahatan yang terpojok. Sandiwara telah berakhir tetapi konsekuensinya akan terus berlanjut. Meninggalkan luka yang sulit sembuh di hati mereka yang terlibat. Isak tangis ibu saya dan Budi terdengar memilukan. Menciptakan harmoni yang ironis di ruang tamu yang dulunya penuh dengan kepedihan istri saya. Mereka memohon. Mereka berseru. Mereka berjanji akan berubah. Tapi di mata saya, itu semua hanya kepalsuan. Adalah teriakan orang-orang yang terpojok ketika topeng telah jatuh. Polisi yang lebih tua dengan tegas menepis tangan ibu saya. Suaranya dingin dan tegas. Ibu Ratna. Saudara Budi. Semua penjelasan atau permintaan maaf saat ini tidak ada artinya. Hukum tidak memberikan toleransi terhadap tindakan melaporkan laporan palsu, menuduh orang lain. Kami akan membuat berita acara kejadian. Menyita rekaman video sebagai bukti dan mengundang kalian berdua ke kantor polisi untuk melanjutkan penyelidikan. Mengklarifikasi motif dan tingkat pelanggaran. Mendengar harus ke kantor polisi. Ibu saya seperti tersengat listrik. Dia membelalakan mata. Membuka mulutnya lalu tiba-tiba pingsan di kursi roda. Kepanikan dan ketakutan yang luar biasa ditambah dengan kondisi kesehatan yang memang sudah lemah setelah stroke membuat dia tidak bisa menahan syok ini. Budi melihat ibunya pingsan. Buru-buru berlari menghampiri. Memanggil. Ibu. Ibu. Kenapa ibu? Tapi Ibu Ratna tetap terbaring tak bergerak. Wajahnya pucat pasi. Napasnya tersengal-sengal. Dua polisi buru-buru mendekat memeriksa kondisi ibu saya. Mereka menyimpulkan situasinya tampaknya kritis. Perlu segera dibawa ke UGD. Polisi muda dengan cepat menelepon pusat gawat darurat 112. Meminta bantuan darurat. Sambil menunggu ambulans. Budi terus-menerus berteriak menyalahkan saya. Mas Bagas. Kau kejam sekali, kau menjerumuskan ibu ke jalan buntu. Sekarang, kalau ibu kenapa-kenapa apa kau bisa mengganti nyawanya? Saya menatap lurus ke arah Budi. Mata saya penuh dengan penghinaan dan kemarahan. Kejam siapa yang mencuri 8 batang emas tabungan hari tua ibu untuk membayar hutang judi? Siapa yang bersekongkol dengan ibu untuk menuduh, mengancam, dan mengusir kakak ipar dari rumah orang yang menjerumuskan ibu ke dalam situasi ini adalah kau. Anak durhaka yang egois. Kata-kata tuduhan saya membuat Budi terdiam. Dia tidak bisa membantah. Karena semua yang saya katakan adalah kebenaran telanjang. Dia hanya bisa menundukkan kepala. Menghindari tatapan jijik dari semua orang di sekitarnya. Beberapa saat kemudian, ambulans meraung-raung dan tiba. Petugas medis dengan cepat menaikkan ibu saya ke tandu. Memindahkannya ke ambulans dan melaju kencang. Budi juga digiring oleh 2 polisi ke mobil khusus dan dibawa ke kantor polisi untuk kepentingan penyelidikan. Rumah tiba-tiba menjadi sepi. Sunyi aneh. Kerumunan tetangga juga perlahan bubar. Membawa serta bisikan-bisikan riuh tentang kasus tuduhan palsu yang mengguncang seluruh lingkungan.
Tinggallah saya dan Melati berdiri termangu di tengah ruang tamu. Saling menatap dengan mata berkaca-kaca. Saya mendekati. Memeluk Melati. Perasaan hangat dan damai perlahan menyebar. Mengusir dingin dan pengapnya hari-hari yang telah berlalu. Saya dengan lembut membelai rambut istri, yang acak-acakan. Berbisik. Semuanya sudah berakhir. Melati, kamu sudah dibersihkan namamu. Mereka yang menyakitimu sudah harus membayar harganya. Mulai sekarang kita akan memulai hidup baru. Tidak ada lagi penderitaan dan penghinaan. Melati memeluk saya erat. Terisak-isak. Air mata hangat mengalir di pipinya membasahi baju saya. Saya tahu. Luka di hati Melati terlalu besar. Tidak bisa sembuh dalam sehari dua hari. Tapi setidaknya saat ini dia tidak lagi sendirian. Tidak lagi harus menanggung penderitaan dan pengusiran sendirian. Saya perlahan membantu Melati berdiri. Saya menatap lurus ke mata ibu saya. Suara saya dingin tegas. Tidak ada sedikit pun kehangatan kasih sayang ibu. Ibu. Kebenaran sudah jelas. Ibu sendiri yang telah menghancurkan keluarga ini. Menginjak-injak kebaikan menantu yang telah berjuang demi ibu. Hanya untuk melindungi seorang anak yang nakal. Jauh. Ibu kira bisa menipu hukum. Menipu hati nurani. Tapi Tuhan Maha melihat. Semua kebohongan pasti akan terungkap. Saya berbalik ke arah Budi. Tatapan mata saya tajam seperti belati. Dan kau? Pengecut tidak bertanggung jawab. Kau memanfaatkan kasih sayang ibu untuk membayar hutang judi lalu bersekongkol dengan ibu mencelakai orang yang tidak bersalah. Kau kira kau bisa lolos dari hukuman. Hukum akan menghukummu setimpal. Kata-kata tuduhan saya yang tajam seperti palu goda menghantam ibu dan anak itu. Keheningan menyelimuti seluruh ruangan. Hanya terdengar isak tangis dan ratapan putus asa dari para pelaku kejahatan ketika terpojok. Sandiwara telah berakhir tetapi konsekuensinya akan terus berlanjut. Meninggalkan luka yang sulit sembuh di hati mereka yang terlibat. Tangisan ibu saya dan Budi terdengar memilukan. Menciptakan harmoni ironis di ruang tamu. Yang dulunya menyimpan begitu banyak kepedihan istri saya. Mereka memohon. Mereka berseru. Mereka berjanji akan berubah. Tapi di mata saya, semua itu hanya kepalsuan. Adalah teriakan orang-orang yang terpojok ketika topeng telah jatuh. Polisi yang lebih tua dengan tegas menepis tangan ibu saya. Suaranya dingin dan tegas. Ibu Ratna. Saudara Budi. Semua penjelasan atau permintaan maaf saat ini tidak ada artinya. Hukum tidak memberikan toleransi terhadap tindakan laporan palsu. Menuduh orang lain. Kami akan membuat berita acara kejadian. Menyita rekaman video sebagai bukti. Dan mengundang kalian berdua ke kantor polisi untuk melanjutkan penyelidikan. Mengklarifikasi motif dan tingkat pelanggaran. Mendengar harus ke kantor polisi. Ibu saya seperti tersengat listrik. Dia membelalakkan mata. Membuka mulutnya lalu tiba-tiba pingsan di kursi roda. Kepanikan dan ketakutan yang luar biasa ditambah dengan kondisi kesehatan yang memang sudah lemah setelah stroke telah membuatnya tidak bisa menahan syok ini. Budi melihat ibunya pingsan. Buru-buru berlari menghampiri. Memanggil. Ibu. Ibu. Kenapa ibu? Tapi Ibu Ratna tetap terbaring tak bergerak. Wajahnya pucat pasi. Napasnya tersengal-sengal. Dua polisi buru-buru mendekat memeriksa kondisi ibu saya. Mereka menyimpulkan situasinya tampaknya kritis. Perlu segera dibawa ke UGD. Polisi muda dengan cepat menelepon pusat gawat darurat 112. Meminta bantuan darurat. Sambil menunggu ambulans. Budi terus-menerus berteriak menyalahkan saya. Mas Bagas. Kau kejam sekali. Kau menjerumuskan ibu ke jalan buntu. Sekarang kalau ibu kenapa-kenapa apa kau bisa mengganti nyawanya? Saya menatap lurus Budi. Mata saya penuh dengan penghinaan dan kemarahan. Kejam siapa yang mencuri 8 batang emas tabungan hari tua ibu untuk membayar hutang judi? Siapa yang bersekongkol dengan ibu untuk menuduh, mengancam, dan mengusir kakak ipar dari rumah orang yang menjerumuskan ibu ke dalam situasi ini adalah kau.
Anak durhaka yang egois. Kata-kata tuduhan saya membuat Budi terdiam. Dia tidak bisa membantah. Karena semua yang saya katakan adalah kebenaran telanjang. Dia hanya bisa menundukkan kepala menghindari tatapan jijik dari semua orang di sekitarnya. Beberapa saat kemudian, ambulans meraung-raung dan tiba. Petugas medis dengan cepat menaikkan ibu saya ke tandu, memindahkannya ke ambulans dan melaju kencang. Budi juga digiring oleh 2 polisi ke mobil khusus dan dibawa ke kantor polisi untuk kepentingan penyelidikan. Rumah tiba-tiba menjadi sepi. Sunyi aneh. Kerumunan tetangga juga perlahan bubar. Membawa serta bisikan-bisikan riuh tentang kasus tuduhan palsu yang mengguncang seluruh lingkungan. Hanya tinggal saya dan Melati berdiri termangu di tengah ruang tamu. Saling menatap dengan mata berkaca-kaca. Saya melangkah mendekat memeluk Melati. Perasaan hangat dan damai perlahan menyebar. Mengusir dingin dan pengapnya hari-hari yang telah berlalu. Saya dengan lembut membelai rambut istri yang acak-acakan. Berbisik. Semuanya sudah berakhir. Melati, kamu sudah dibersihkan namamu. Mereka yang menyakitimu sudah harus membayar harganya. Mulai sekarang kita akan memulai hidup baru. Tidak ada lagi penderitaan dan penghinaan. Melati bersandar di bahu saya menangis terseduh-seduh. Tapi saya tahu itu adalah air mata kebebasan. Kegembiraan ketika keadilan ditegakkan. Dia telah melewati ujian paling kejam. Membuktikan kejujuran dan ketangguhannya. Namun, jauh di lubuk hati saya, luka yang disebabkan oleh orang-orang terdekat masih berdarah. Kekejaman dan kepalsuan ibu dan adik saya telah memutuskan sepenuhnya ikatan keluarga yang selalu saya usahakan untuk jaga. Saya menyadari bahwa keluarga tidak hanya sekadar ikatan darah melainkan juga rasa hormat, cinta, dan saling melindungi. Ketika nilai-nilai inti itu diinjak-injak, ikatan keluarga hanyalah sebuah topeng palsu yang tidak berarti. Dan saya memutuskan untuk membuat keputusan terakhir. Sebuah perpisahan yang tegas dengan keluarga yang busuk dan dingin ini untuk melindungi kebahagiaan masa depan istri dan anak saya. Setelah ambulans membawa ibu saya pergi dan mobil khusus mengangkut Budi menghilang di balik belokan, rumah nomor 18 menjadi kosong dan dingin hingga menyeramkan. Udara pengap kepalsuan sepertinya masih menguar di sana-sini. Menempel pada setiap dinding. Setiap perabot. Melati berdiri terpaku di tengah ruang tamu. Matanya kosong menatap ke ruang hampa. Setelah mengalami guncangan yang begitu besar, fisik dan mentalnya telah mencapai batas daya tahannya. Saya mendekat. Dengan lembut meletakkan tangan di bahu istri yang kurus dan bergetar. Melati, kita kemasi barang-barang saja. Kita pergi dari tempat ini sekarang juga. Melati mendongak menatap saya. Matanya menunjukkan keterkejutan bercampur sedikit keraguan. Pergi kemana? Mas Ibu. Ibu sedang gawat darurat di rumah sakit. Bu. Kata-kata Melati yang terputus-putus seperti pisau yang mengiris hati saya. Meskipun telah diinjak-injak, difitnah dengan kejam hingga hampir masuk penjara. Sifat baiknya dan kesabarannya yang mengakar dalam alam bawah sadarnya masih membuatnya khawatir pada wanita yang baru saja mendorongnya ke ambang kematian. Saya menarik napas dalam-dalam. Menahan rasa pahit yang mencekik tenggorokan saya. Api amarah dalam diri saya telah sepenuhnya padam. Digantikan oleh ketenangan yang dingin, tajam, dan kejam hingga menakutkan. Ibu, ada Budi. Ada rumah sakit yang mengurus. Tempat ini bukan lagi rumah kita. Melati. Sebuah rumah di mana orang rela menggunakan ketulusan menantunya sebagai tameng. Menggunakan kepalsuan untuk menjebloskan menantunya ke penjara demi menutupi kebiasaan buruk anak kesayangannya. Maka itu bukan keluarga. Itu neraka. Saya melepaskan tangan Melati. Melangkah panjang menaiki tangga. Langsung menuju kamar tidur kami di lantai 2. Saya mengeluarkan 2 koper besar dari atas lemari. Melemparkannya ke ranjang. Suara kering itu bergema. Memecah kesunyian kamar. Saya mulai mengumpulkan pakaian. Barang-barang pribadi penting Melati dan putri kecil kami yang dititipkan di rumah orang tua Melati.
Saya tidak mengambil apapun yang bernilai yang ibu saya pernah beli atau perabot mahal yang saya sendiri beli untuk kamar ini. Saya ingin memutuskan semua hubungan materi dengan keluarga busuk ini. Melati mengikuti saya ke kamar. Berdiri diam di pintu menatap saya tergesa-gesa merapikan barang. Dia tidak menghalangi. Juga tidak bertanya apa-apa lagi. Mungkin jauh di lubuk hatinya yang sudah terluka parah. Dia juga mengerti bahwa kepergian ini adalah satu-satunya jalan keluar untuk menjaga kehormatan dan sedikit harga diri yang tersisa. Setelah selesai mengemasi barang, saya membawa 2 koper berat ke lantai 1. Berdiri di depan pintu kamar tidur ibu saya. Tempat berangkas masih terbuka lebar, memperlihatkan tipuan yang keji. Saya berhenti. Kenangan masa kecil kembali berputar. Gambaran ibu yang rajin berdagang di pasar tekstil, membesarkan saya tiba-tiba, muncul buram. Lalu dengan cepat digantikan oleh wajah kejam dan suara melengking yang menuduh istri saya pagi tadi. Ikatan ibu dan anak. Ikatan suci. Yang selalu saya gunakan untuk meyakinkan diri sendiri. Untuk memaksa istri saya menahan diri. Akhirnya menjadi begitu murahan sehingga ditukar dengan keselamatan seorang anak penjudi. Saya mengambil ponsel. Menelepon paman saya. Adik laki-laki ayah saya. Satu-satunya kerabat yang tinggal di dekat sini. Di ujung telepon sana baru saja diangkat. Saya tidak menunggu paman bertanya. Suara saya terdengar datar dan dingin seperti vonis. Paman. Ini Bagas. Ibu saya sedang gawat darurat di rumah sakit provinsi. Budi sedang ditahan polisi karena laporan palsu dan tuduhan merampas harta. Paman tolong ke rumah sakit urus ibu saya. Mulai saat ini dan seterusnya. Anggap saja Ibu Ratna tidak punya anak laki-laki bernama Bagas ini. Saya dan istri akan meninggalkan rumah ini, dan tidak akan pernah kembali. Urusan balas dendam. Saya putuskan di sini. Selesai bicara. Saya menutup telepon. Tidak membiarkan paman bereaksi atau menasihati. Perpisahan ini bukanlah keputusan tergesa-gesa saat marah. Itu adalah hasil penumpukan selama 5 tahun terakhir. Adalah kesadaran pahit dari seorang pria yang selalu berada di antara dua kubu. Ibu mertua dan menantu. Selalu memilih kompromi pengecut sehingga hampir menjerumuskan istri saya ke penjara. Saya berbalik menatap Melati. Istri saya telah menghapus air mata terakhirnya. Wajahnya tampak kurus, tetapi matanya memancarkan keteguhan dan ketegasan. Dia mengulurkan tangan mengambil 1 koper dari tangan saya. Sedikit tersenyum. Senyum lega seolah baru saja melepaskan beban ribuan kilogram dari dadanya. Kita jemput anak kita. Mas. Kita pulang ke kampung halaman. Ke tempat yang ada kasih sayang. Saya mengangguk. Menggenggam erat tangan Melati yang kasar dan pecah-pecah. Kami melangkah keluar dari gerbang besi yang berat. Suara kunci pintu terdengar kering. Mengunci seluruh kegelapan. Kepalsuan. Dan kekejaman keluarga nomor 18. Di luar. Sinar matahari senja memancarkan cahaya keemasan yang hangat. Kami naik taksi yang sudah menunggu. Meninggalkan di belakang tatapan penasaran dan tunjuk-tunjuk dari para tetangga. Perjalanan ini bukanlah pelarian melainkan sebuah perjalanan kelahiran kembali. Sebuah awal baru bagi keluarga kecil saya. Tempat hanya ada cinta dan rasa hormat yang bertahta. Roda waktu terus berputar maju. Menyapu bersih badai. Meninggalkan bekas luka yang memudar seiring berjalannya waktu. Kehidupan keluarga saya telah memasuki lembaran baru. Lebih damai dan cerah dari sebelumnya di kampung halaman Melati yang tentram. Setelah meninggalkan rumah di Jakarta, saya mengajukan permohonan pindah tugas ke kantor cabang dekat kampung istri. Dengan pengalaman dan kemampuan saya dengan cepat memantapkan posisi dan penghasilan. Meskipun tidak sebesar di kota, tetapi cukup untuk memberikan kehidupan yang nyaman dan berkecukupan bagi istri dan anak saya. Melati tidak lagi harus berjuang menahan penghinaan dan ejekan dari siapapun. Berkat perawatan orang tuanya dan lingkungan hidup yang damai. Istri saya perlahan-lahan pulih kesehatan dan bentuk tubuhnya.
Tangan-tangan yang dulu pecah-pecah dan berdarah kini telah lembut kembali. Senyum ceria selalu menghiasi bibir Melati, mengusir raut sedih dan kurus di masa-masa sulit itu. Kami menggunakan uang tabungan untuk membuka toko kelontong kecil di pinggir jalan desa, agar Melati punya kesibukan dan juga mudah merawat anak-anak. Sedangkan untuk keluarga saya di Jakarta, karma telah menimpa dengan kejam dan tanpa ampun. Sesuai dengan hukum sebab akibat. Siapa menabur angin akan menuai badai. Budi. Setelah ditahan polisi untuk penyelidikan atas tuduhan laporan palsu dan pencemaran nama baik. Meskipun ibu saya sadar dan berusaha membela diri, meminta pencabutan tuntutan. Tetapi dengan bukti yang jelas. Dan kejadian itu telah berdampak buruk pada ketertiban umum. Dia tetap harus menerima hukuman. Dari hukum, dia didenda dalam jumlah besar dan memiliki catatan hitam dalam riwayat hidupnya. Tetapi itu bukan hukuman terberat. Rahasia tentang hutang judi bola yang mencapai miliaran rupiah terungkap. Para preman dan mafia tidak membiarkannya tenang. Mereka terus-menerus datang ke rumah membuat keributan. Menyiram cat. Melempar ikan busuk. Mengancam nyawa. Perusahaan tempat dia bekerja juga sudah memecatnya sejak lama. Tidak mampu membayar hutang. Tidak punya pekerjaan. Putra kesayangan yang dulu ibu saya jaga seperti telur di ujung tanduk. Akhirnya harus menjual murah rumahnya. Hasil jerih payah seumur hidup ibu saya. Untuk membayar hutang lalu menghilang tanpa jejak keluar kota. Tanpa sepatah kata pun perpisahan kepada ibunya yang terbaring sakit. Ibu saya. Ibu Ratna. Setelah stroke kedua kalinya karena syok di kantor polisi dan kabar tentang tumpukan hutang putra kesayangannya, kondisi kesehatannya menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Dia lumpuh total separuh tubuhnya. Kehilangan kemampuan berbicara. Hanya bisa mengeluarkan suara-suara yang tidak jelas artinya. Rumahnya dijual untuk membayar hutang. Dia tidak punya tempat tinggal lagi. Harus menumpang di rumah adik laki-laki iparnya. Paman yang saya telepon untuk menyerahkan tanggung jawab sebelum saya pergi. Namun, kondisi orang yang tidak punya rumah, menganggur, dan menumpang di rumah kerabat tidak pernah menyenangkan. Tanpa Melati yang setia melayani, tanpa Budi yang disayanginya di sisinya, dia harus hidup merana setiap hari berkat belas kasihan. Perawatan yang terpaksa dari para kerabat. Saat sadar, terbaring sendirian di ranjang sempit. Menatap langit-langit yang lembab. Mungkin dia telah memahami sampai ke dasar kepahitan pepatah apa yang ditabur itulah yang dituai. Kekejaman. Kebohongan yang dia gunakan untuk menindas menantu yang berbakti. Akhirnya berbalik menyerang. Merenggut segala yang dia miliki. Harta. Kehormatan. Kesehatan. Dan bahkan ikatan suci seorang ibu. Kadang-kadang paman saya menelepon untuk memberitahu kabar ibu. Tetapi saya hanya mendengarkan lalu mengiyakan saja. Hati saya telah sepenuhnya membeku terhadap keluarga itu. Saya tidak membenci. Juga tidak senang dengan tragedi mereka. Saya hanya menganggap itu sebagai konsekuensi logis dari pilihan yang salah. Saya telah belajar untuk melepaskan. Bukan untuk memaafkan mereka tetapi untuk membebaskan diri saya sendiri. Saya memilih untuk melupakan masa lalu yang menyakitkan. Fokus membangun kebahagiaan saat ini. Duduk di ayunan di teras rumah. Menikmati hembusan angin sejuk dari sawah yang menguning. Saya melihat Melati dengan hati-hati mengepang rambut putri kecil kami. Suara tawar yang ibu dan anak itu bergema di seluruh ruangan. Melukiskan gambaran damai yang luar biasa hangat. Saya menyadari bahwa kebahagiaan tidak terletak pada vila-vila mewah, tumpukan harta yang melimpah, atau label kota yang glamor. Kebahagiaan sejati terletak pada kedamaian dalam jiwa, rasa hormat, pengertian, dan saling berbagi di antara orang-orang terkasih. Badai telah berlalu, menyisakan langit yang cerah dan bersih. Dari puing-puing kepalsuan, pengkhianatan, keluarga kecil saya telah bangkit dengan kuat. Bersinar seperti burung phoenix yang terlahir kembali dari api. Dan saya tahu, di jalan di depan,
Meskipun ada banyak rintangan dan cobaan, selama kami selalu bergandengan tangan, menggunakan cinta dan ketulusan sebagai pedoman, tidak ada kekuatan apapun yang bisa melukai atau memisahkan ikatan keluarga yang suci ini. Setiap kesabaran ada batasnya, dan ketika batas itu dilanggar, perlawanan terkuat adalah dengan membangun sendiri kehidupan baru. Lebih bahagia dan lebih memuaskan ribuan kali lipat dari apa yang bisa dibayangkan oleh musuh-musuh kita. Kini, saat duduk diam di teras rumah orang tua Melati, mendengarkan suara jangkrik bernyanyi lirih di malam yang sunyi dan merasakan kehangatan dari tangan kecil Melati yang menggenggam tangan saya, hati saya baru benar-benar menemukan detak kedamaian. Badai dahsyat masa lalu telah sepenuhnya berlalu, menyisakan ruang yang terang dan bersih dalam jiwa. Melihat kembali luka-luka yang dulu berdarah, yang pernah membuat keluarga kecil saya begitu menderita hingga nyaris menyerah, saya menyadari bahwa saya tidak lagi membawa dendam atau kebencian. Dendam, pada akhirnya, hanya seperti meminum racun sendiri, tetapi berharap orang lain yang mati. Saya telah memilih untuk melepaskan. Bukan karena mereka yang pernah menginjak-injak kami layak dimaafkan, melainkan karena jiwa saya, senyum istri saya, dan masa kecil anak. Saya pantas mendapatkan kedamaian. Pelepasan itu adalah sebuah pencerahan yang mendalam, membantu saya membersihkan debu-debu prasangka yang mengikat untuk menyadari bahwa darah dan daging kadang-kadang hanyalah sebuah konsep biologis. Sedangkan yang mendefinisikan dua kata keluarga adalah rasa saling menghargai, cinta kasih, dan naluri untuk saling melindungi dalam kesulitan. Merenungkan perjalanan yang telah berlalu, saya merasa seolah baru terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Dulu saya adalah seorang pria pengecut, bersembunyi di balik topeng suka damai, selalu menyuruh istri untuk bersabar demi menjaga ketenangan rumah tangga. Saya naif percaya bahwa kesabaran Melati akan membuahkan belas kasihan dari ibu saya, bahwa hanya dengan menunduk cukup rendah, maka badai akan berlalu dengan sendirinya. Tapi saya salah. Sebuah kesalahan yang hampir saja merenggut masa muda dan kehormatan istri saya yang setia. Kelemahan dan ketidakberanian saya, secara tidak sengaja menjadi kaki tangan yang mendukung kejahatan berkembang biak. Hanya ketika air tumpah ruah, ketika menyaksikan wanita yang demi saya memeras habis tenaganya, justru dituduh mencuri oleh ibu kandung saya sendiri, didorong ke ambang penjara, naluri melindungi dalam diri saya baru benar-benar terbangun. Saat saya melangkah maju, menghalangi Melati, menggunakan nalar dan bukti untuk menghancurkan sandiwara keji ibu dan adik saya, saat itu pula saya mengubah diri. Dari seorang yang berdiri di tengah-tengah berusaha mendamaikan dengan tambal sulam, saya telah menjadi tembok kokoh. Seorang pria sejati yang berani mengangkat juga berani melepaskan. Berani memutus bibit racun untuk melindungi bibit kebahagiaan miliknya sendiri. Para pendengar yang budiman, terutama para kakak, adik, para wanita yang diam-diam mendengarkan cerita ini dalam kegelapan malam. Dari lubuk hati seorang pria yang pernah menyaksikan istrinya melewati puncak penderitaan, saya ingin menyampaikan sebuah curahan hati. Sejak dahulu kala, masyarakat selalu membebankan pada pundak wanita belenggu pengorbanan, mengajarkan kalian bahwa satu kesabaran akan membuahkan 9 kebaikan. Tapi, para pendengar, kesabaran hanya benar-benar menjadi kebajikan ketika diberikan kepada orang-orang yang tahu menghargai dan memahami. Ketika kesabaran diletakkan pada tempat yang salah, itu bukan lagi pengorbanan melainkan berubah menjadi pembenaran bagi kejahatan. Adalah tanah subur bagi orang-orang egois untuk menanam benih penindasan. Jangan pernah salah mengartikan antara cinta kasih keluarga dan kepasrahan yang membabi buta. Sebuah keluarga yang dibangun di atas air mata yang ditelan, di atas penekanan harga diri dan ketidakadilan, maka itu bukan tempat berlindung. Itu adalah kuburan yang mengubur masa muda. Tolong jangan biarkan dua kata berbakti atau menantu menjadi tali yang mencekik hidup Anda. Anda tidak bersalah karena berasal dari keluarga miskin. Anda tidak bersalah karena dengan tulus merawat keluarga suami,
Tetapi Anda akan bersalah pada diri sendiri dan orang tua yang melahirkan Anda jika membiarkan orang lain semena-mena menginjak-injak kehormatan Anda. Senjata paling tajam seorang wanita ketika terpojok bukanlah tangisan memohon. Juga bukan menunggu kesadaran hati nurani orang-orang berhati dingin. Melainkan adalah kemandirian dan kecerdasan diri. Selalu sisakan jalan keluar untuk diri sendiri. Jadilah mandiri secara finansial. Kuasai suara Anda. Ketika Anda mampu berdiri tegak di atas kaki sendiri, Anda akan berhak untuk mengangkat kepala tinggi-tinggi bernegosiasi. Berhak untuk mengatakan tidak pada kejahatan. Dan berhak untuk berbalik pergi dari tempat yang tidak menganggap Anda sebagai manusia. Hukum karma di dunia ini nyata adanya. Siapa yang menggunakan kepalsuan untuk mencelakai orang jujur, cepat atau lambat akan dibakar habis oleh kepalsuan itu sendiri. Tugas Anda bukanlah membalas dendam melainkan hidup dengan sangat bersinar. Tegak berdiri menghadapi cahaya matahari. Itulah balasan yang paling tajam dan paling membanggakan. Kisah keluarga Bagas mungkin juga merupakan cerminan dari banyak kehidupan di luar sana, di mana di balik pintu-pintu yang tertutup masih ada begitu banyak helaan napas kepedihan dari para istri. Para ibu yang berjuang dalam tragedi yang belum menemukan jalan keluar. Jika kalian merasa terhubung dengan apa yang baru saja Bagas sampaikan, jika cerita hari ini menyalakan sedikit kekuatan, sedikit keberanian di hati kalian untuk bangkit membela diri, maka mohon, tinggalkan tombol suka pada video ini. Jangan ragu untuk berbagi curahan hati. Kisah-kisah pribadi kalian di bagian komentar di bawah. Karena di sini kalian tidak sendirian. Kita selalu bersama. Tekan tombol subscribe untuk membuat komunitas kita semakin besar. Agar nilai-nilai kemanusiaan, kata-kata penyemangat yang tulus dapat menyebar ke sudut-sudut yang paling membutuhkan kehangatan. Satu kali berbagi dari Anda hari ini, siapa tahu bisa menjadi pelampung penyelamat yang membantu seorang wanita tak dikenal menemukan kembali kekuatan untuk memulai hidup baru. Malam sudah larut. Suasana sudah sunyi. Bagas mohon izin untuk mengakhiri curahan hati saya yang terdalam di sini. Terima kasih kepada seluruh pendengar yang budiman telah sabar mendengarkan dan menemani Bagas sampai akhir cerita. Semoga kalian selalu memiliki hati yang lapang tetapi juga cukup kuat untuk melindungi diri sendiri. Selalu memiliki mata yang terang untuk melihat isi hati manusia. Dan kehidupan yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Ingatlah bahwa siapapun Anda, berapapun luka yang telah Anda derita, seperti burung phoenix yang harus terbang melewati lautan api, Anda selalu layak untuk terlahir kembali dan membentangkan sayap terbang di langit biru yang paling cerah. Sampai jumpa. Semoga tidur nyenyak. Dan sampai bertemu di cerita-cerita bermakna berikutnya.